malam-malam ngerujak mangga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Wakil Ketua DKM yang saya hormati, kita menjadi minoritas hari ini Pak ya. Laki-lakinya sedikit seperti Raja Minyak. Bapak-bapak di samping kiri, teman-teman cinta Quran dan yang hadir ya, nggak apa-apa, kita minoritas sudah akhir zaman memang ya. Banyakan perempuannya. Laki-laki lagi masak, ibunya ngaji gitu ya. Ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Permata Bintaro, Al-Aqsa Permata Bintaro. Saya kira di Al-Aqsa yang satu lagi ada Al-Aqsa ya. Oh di BSD ya, di BSD ya. The Latinos, betul. Dan semua yang hadir yang insya Allah saya doakan jadi calon penghuni surga. Amin. Hari ini saya hadir di sini banyak sponsornya, masya Allah ya. Ya, ini teman-teman semua sebenarnya tadi yang Bang Endu bilang benar, karena saya mengkonsumsi ini setiap hari. Kadang-kadang Ustadz, apa sih rahasianya selalu fit? Ini bukan jualan ya, ini bukan jualan, cuman saya menceritakan testimoni sedikit. Saya itu ceramah sehari rata-rata 3-5 kali. Kalau Ramadan sampai 5 kali bahkan. Ya saya minum ini air pH tinggi Bu. Alhamdulillah teman-teman dari Kozma ini menyisihkan juga sebahagian keuntungannya untuk perjuangan rakyat di Palestina. Makanya cocok buat saya, itu ya Bu ya. Nah yang kedua ini buku saya Bu, ini buku saya temanya mirip kayak tema kita pada pagi hari ini. Nanti silahkan di belakang ada buku saya itu. Saya buat buku ini sekitar 6 atau 7 tahun lalu, saya lupa ya. Ini buku yang berisikan tentang rumah tangga dari mulai sebelum rumah tangga, memilih pasangan, pengantin baru, pengantin sedang-sedang, dan pengantin tua seperti ibu-ibu ini ya. Semua saya tulis ada di sini insya Allah, dan saya kemas dengan ilustrasi yang cukup menyenangkan. Nanti silahkan kalau mau membeli ada di luar sana. Bonus tanda tangan boleh dan bonus foto juga boleh dengan penulisnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya Hilmi Firdausi. Yang belum kenal dengan saya, salam kenal, karena mungkin saya perdana di Al-Aqsa ini sepertinya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Kalau semua masjid di Bintaro, BSD udah sering, cuman Al-Aqsa sepertinya kayaknya mah perdana, kayaknya begitu ya. Saya Hilmi Firdausi, orang kenal saya sebagai antena TV UHF ya. Ya. Atau kalau di Jawa Timur saya dipanggil Gus Hilmi karena saya anak Kiai Jawa Timur, tapi di Bintaro nggak dipanggil Gus ya, karena Gus sedang bermasalah hari ini. Ya. Baik, panggil Ustaz Hilmi saja ya. Nama saya tuh di situ panjang banget yang nggak usah disebutin. Saya bilang ke istri saya, Bu, Mi, nanti kalau saya meninggal dokter segala macamnya nggak usah dipakai ya, cukup Ustadz Hilmi saja. Karena kalau ketemu malaikat saya nggak bisa membawa gelar akademik saya. Nggak laku Bu. Yang malaikat lihat itu cuman amal soleh kita. Maka sepanjang apapun gelar kita, mau itu doktor, profesor dan segala macam embel-embelnya, nanti di hadapan malaikat semua tidak laku. Yang berlaku hanya amal soleh kita. Semoga nanti kita semua bisa masuk kubur kita dengan membawa amal soleh yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Tadi Cinta Quran menyampaikan tentang sebuah hadis ya. Saya tambahkan hadis itu. Ini hadis tentang bagaimana kalau kita mendapati majelis ilmu. Ini sebelum kita masuk ke tema, ada hadis lainnya. Nanti ibu buka, ini juga di Arba'in ya. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Barang siapa sebuah kaum berkumpul di rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, baca Quran, tadi udah ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Sekarang nih kita sedang belajar Quran ya. Ada bonusnya 4 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak akan diturunkan kepada mereka yang hadir ini kecuali sakinah. Ya, orang ngaji kan mukanya cerah-cerah, di sini cerah-cerah ya. Bahagia semua ya. Ini sakinah Bu. Jadi saya bilang healing yang paling gratis dan sederhana ya, nggak perlu ibu ke Bintaro Junction ya. Apa namanya?
exchange, ya, atau nggak perlu ke kafe-kafe mahal di Bintaro, ibu cukup ke Al-Aqsa di sini, gratis ya Pak, nggak dipungut biaya ya. Insya Allah dapatin sakinah, itu Rasul janjinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah. Allah akan menabur-naburkan rahmat di antara kita. Ibu di sini banyak malaikat, Bu. Ya, tadi yang disampaikan betul, malaikat akan mencatat siapa saja yang hadir pada sebuah majlis ilmu. Disebutnya kan Raudhah min Riyadil Jannah, taman-tamannya surga. Ini banyak rahmat di sini, Bu. Yang ketiga, wa haffatsumul malaikah, dan malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi kita, Bu. Jadi amit-amit nauzubillah min dzalik, kalau ada pesawat nyusruk, Bu, apa itu nyusruk? Pesawat jatuh, itu insya Allah tidak akan menimpa Al-Aqsa ini. Amin. Yang terakhir, yang keempat, ya, wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya, Bu. Wahai para malaikatku, saksikanlah nih emak-emak Bintaro nih, Masya Allah rajin banget ngaji, membaca kitab suciku, mempelajarinya, aku ridho kepada mereka, masukkan mereka semua ke dalam surgaku. Amin ya robbal alamin. Ya, ini prolognya. Saya sedang live Instagram, nanti boleh di follow Hilmi.Firdausi, itu akun kedua saya. Akun pertama saya Hilmi28 2023, follower 1,3 juta, di delete sama Meta gara-gara postingan Palestina. Ini baru lagi nih, Hilmi.Firdausi baru buat berapa lama, di ban 2 tahun tidak bisa live. Live perdana saya di Majlis Ta'lim Al-Aqsa Permata Bintaro. Kita sedang live. Ini perdana setelah 2 tahun, Bu. Sejak 2023 saya perdana live lagi di Al-Aqsa Bintaro ini. Silahkan nanti di komen-komen, dirame-ramekan, silahkan ya. Baik, oke. Hari ini tema kita tentang bahagia bersama pasangan yang tidak sempurna. Yang hadir semua sudah menikah ya? Ada yang single di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Baik. Kalau ada yang single, saya mau doain gitu ya. Baik, bahagia dengan pasangan yang tidak sempurna. Kalau kita hadir di kondangan, di resepsi itu, ada sebuah ayat yang pasti dibaca. Ini pasti dibaca. Saya sebut pasti karena pasti dibaca ayat ini. Surah Ar-Rum ayat 21. Ya. Kadang-kadang bahkan ada di surat undangan ya. Saya tidak merekomendasikannya karena khawatir undangan itu dirobek, diinjak, dibuang. Itu ada ayat Qur'annya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ibu-ibu semua, bapak yang minoritas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara wa min ayatihi, tanda-tanda. Ayat-ayat artinya. Ayat itu tanda artinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ya. Allah menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan istri atau pasangan dari jenismu sendiri. Artinya Allah menciptakan pasangan kita bukan dari jenis bangsa jin, bukan dari jenis bangsa hewan. Loh, Ustadz, memang ada orang nikah dengan hewan? Ada. Ibu tahu, ada orang nikah dengan kuda. Ada orang nikah dengan boneka. Yang terakhir ada orang nikah dengan rice cooker. Ini serius, saya nggak bercanda. Silakan ibu cari di sosial media, di TikTok, di YouTube apa, orang menikah dengan rice cooker. Rice cooker dia jadikan istri. Kalau nggak salah dengar saya beberapa hari kemudian dia ceraikan tuh rice cooker. Ah, cuma bisa masak nasi doang begitu. Ya iya, nikah sama rice cooker coba. Astagfirullah. Udah gila Bu, emang zaman sekarang patut untuk kita tertawakan. Karena udah edan, udah gila. Ya. Menikah dengan kuda, ada Bu. Mohon maaf. Menikah dengan kuda, dengan binatang, ada. Menikah dengan boneka, ada. Bahkan menikah dengan jin. Kalau ibu suka pergi ke daerah Jawa, itu masih ada pernikahan gaib Bu. Ya. Dan itu semua tidak ada dalam agama kita. Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Ya, manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya, Allah tuh menciptakan kita ini pasangan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang ya.
Artinya laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Kenapa saya ngomong begini? Karena LGBTQI, tambah lagi sekarang itu sudah sangat marak di Indonesia dan pelakunya sudah mulai berani terang-terangan hari ini. Para pelaku LGBT dengan disupport total oleh grup di dunia ini, terutama oleh teman-teman dari Zionis itu, ya teman-teman mereka sekumpulan dari orang-orang Zionis itu, mereka sangat mensupport LGBT, termasuk sosial media kita. Maka postingan-postingan saya tentang LGBT, selain tentang Israel dan Zionis ya Bu ya, pasti akan dihapus oleh Meta. Kenapa? Karena mereka pro sekali dengan LGBT. Dan ini sebuah agenda besar skala internasional. Mengerikan hari ini. Jadi ibu-ibu, hadirin sekalian, hari ini kita tidak hanya ngeri dengan masalah pelecehan seksual laki-laki ke perempuan, tapi juga laki-laki kepada laki-laki. Saya punya sekolah Bu di Depok, nama sekolah saya Darul Fikri. Saya nggak promosi karena kejauhan dari sini lah. Ibu kalau searching Google Darul Fikri itu jaringannya punya saya. Ada orang tua Bu cerita, Ustadz, kalau dulu kita kalau punya anak perempuan tuh was-was ya Bu ya. Iya kan? Sampai sekarang pun masih was-was ya, perempuan. Takut begini begitu. Hari ini kita punya anak laki-laki, apalagi masih usia di bawah SMP kelas 4, 5, 6 yang masa tumbuh-tumbuh sedang lucu-lucunya, itu pun menjadi area berbahaya. Di sekolah kami ibu-ibu, mohon maaf, ada beberapa orang tidak dikenal terendus oleh security kami ingin mencoba mengambil anak-anak usia kelas 4, 5, 6, kalau cakep dikit, putih dikit itu hati-hati Bu. Ya saya bukan nakut-nakutin Bu. Jadi ibu sekarang kalau punya anak kelihatan agak kinclong dikit dijagain dah. Ya. Beneran Bu. Ya titip ibu jemput sendiri atau pakai supir atau titip siapa ojek. Kalau ojek pun harus yang ibu percaya, ibu kenal. Karena mohon maaf, para pelaku pedofilia berkeliaran di mana-mana. Iming-imingnya Bu gampang Bu. Coklat, permen, anak kita dikasih coklat gratis kan mau Bu. Belum lagi narkoba sudah masuk juga ke SD Bu. Ya, permen-permen yang dikasih gratis membuat mereka adiktif, kecanduan, itu narkoba Bu. Jadi memang mengerikan Bu kalau ngomong zaman sekarang tentang begitu banyak fenomena kejahatan itu mulai mengerikan Bu. Sampai menyasar anak-anak kita. Belum yang masih kecil lagi rame dijual-jualin Bu ya. Ya kan? Sindikat penjualan anak di bawah umur balita. Untung main Bilqis ketahuan ya Bu. Itu mulai terendus Bu. Begitu ternyata gampang Bu. Gampang menjual anak karena ada pelakunya, ada penadahnya, dan di luar negeri ada yang mau beli. Ibu makanya hati-hati ya, jangan meleng dikit tuh anak di Taman Permata Bintaro. Hati-hati Bu ya, jangan meleng dikit. Sampaikan juga ke mbak-mbaknya di rumah, jangan meleng. Karena sekarang begitu marak kejahatan. Itu tanda-tanda akhir zaman, maka jangan lepas kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami dari fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah tidak menyuruh kita mencari pasangan yang sempurna ternyata, tapi yang cukup litaskunu ilaiha. Nah, apa itu Bu? Litaskunu ilaiha? Litaskunu artinya cenderung. Kalau kita gampang bahasanya namanya sakinah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka kita menyebut dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sumbernya dari ayat ini. Litaskunu ilaiha, cenderung kepadanya. Jadi kalau ibu, apa itu sakinah? Ternyata arti sakinah itu tidak letterless bahagia, tenang, bukan. Tapi lebih kepada kita cenderung kepada pasangan kita. Itu artinya litaskunu ilaiha. Jadi ibu, bapak kalau tidak cenderung kepada pasangannya belum sakinah. Ibu ada masalah, larinya ke siapa? Kalau lari ke pasangan, artinya pasangan ibu sudah sakinah buat ibu. Karena ada loh pasangan yang kalau ada masalah nggak langsung ke suaminya. Emak-emak nih ya lebih kepada bestinya, teman arisannya, teman nongkrongnya, teman pilatesnya, ya teman ya fat loss-nya segala macam gitu ya, temannya nyalon dia begitu ya. Dibanding kepada suaminya, berarti suami ibu belum jadi sakinah buat ibu. Litaskunu ilaiha. Ustadz kalau saya ada masalah lapor ke orang tua dulu juga tidak benar itu.
Ibu ada yang kalau punya masalah ngadunya ke mama, ke papa ibu, ke ayah bunda ibu, ke umi abi ibu, ke orang tua ibu. Pesan saya, mulai ini supaya hikmahnya, ada hikmahnya ya, jangan dilakukan lagi. Kalau ibu punya masalah, sebaiknya selesaikan berdua dengan pasangan, dengan suami. Karena ketika ibu melibatkan orang tua, apa yang terjadi, Bu? Ibu ngadu tentang permasalahan ibu dengan suami kepada orang tua ibu. Orang tua ngebelain siapa? Belain siapa? Anaknya, Bu. Itu manusiawi. Mama itu si emas mah ternyata ketahuan dia ada main dengan teman sekantornya. Oh langsung kan orang tua naik pitam dong. Anaknya merasa dizolimi sama suaminya. Marah besar. Padahal belum tentu kan ada affair suami kita. Ya, kadang-kadang atau masalah selain affair lah. Masalah percekcokan biasa lah. Dikit-dikit pulangkan aku ke rumah mamaku. Bang, pulangin aja bang. Ya, hati-hati Bu ya. Hati-hati. Setiap ada masalah yang ibu laporkan ke orang tua, sebesar itu tidak solutif. Nggak kelar, Bu. Serius. Ibu ngadu ke orang tua ibu itu nambah masalah baru. Antara menantu dan mertua dirinya. Yang tadi hanya ibu konflik dengan suami, ibu ngadu ke orang tua ibu, nanti ibu menambah peserta konflik. Mertua dengan suami, iya dong. Ya. Terus kalau mau ngadu, anda kan ibu nggak mau menyelesaikan berdua, ngadu sama mertua, Bu. Better itu. Seriously. Saya menulis buku ini kan based on experience dengan berbagai macam survei, nanti silakan dibuka. Ini buku banyak testimoninya, Bu. Di antaranya seperti Karim juga ada Wisnu, Teguh Wisnu sama Siren, Ari Untung Venita, ada Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Sam dan sebagainya, ya. Ini buku saya tulis berdasarkan pengalaman banyak tokoh. Ya, jadi kalau ibu itu mengadukan permasalahan dengan orang tua ibu kandung, ya, maka itu tidak solutif. Tapi kalau ibu ke mertua, boleh jadi itu bisa menyelesaikan masalah. Boleh jadi ya, tidak selalu bisa. Tapi boleh jadi itu bisa menyelesaikan masalah. Tergantung gimana hubungan ibu sama mertuanya. Kalau ibu dekat sama mertua, ya, ibu dekat sama mertua, itu biasanya menyelesaikan masalah. Ibu manggil misalkan tetap kita panggil mamah juga ya. Mah, masa si mas begitu mah? Orang tua yang benar atau mertua yang benar dia akan langsung negur manggil anaknya. Le, ya, kamu jangan begitu toh sama istrimu Le, gitu ya. Langsung menegur anak kandungnya untuk tidak memperlakukan istrinya demikian. Dibelain sama mertua itu nilainya jempol, Bu. Dibelain sama mertua, jangan dibelain sama orang tua. Maka dulu ketika saya menikah awal 18 tahun, hampir 19 tahun nggak sih saya bilang begini sama Umi, sama istri saya di rumah. Tugas saya adalah memuliakan dan menyenangkan orang tua kamu. Dan tugas kamu adalah memuliakan dan menyenangkan orang tua saya. Kita silang. Komitmen, tapi nggak tanda tangan sih, nggak. Gitu aja, komitmen lisan aja. Tugas saya memuliakan, menyenangkan orang tua kamu. Tugas kamu memuliakan, menyenangkan orang tua saya. Deal, deal, salaman. Jadi kita menikah walaupun cuma 1 kali ketemu. Saya 1 kali ketemu, Bu. Saya ketemu pertama, ketemu kedua melamar, ketemu ketiga menikah. Yang itu yang saya ucapkan. Jadi hari ini qadar Allah sudah meninggal mertua saya, tinggal ibu, tinggal mertua perempuan. Tugas saya memuliakan orang mertua saya. Tugas istri pun memuliakan ibu saya yang tinggal 1 juga. Dan alhamdulillah sudah 19 tahun kurang berjalan. Ya ada sih konflik, gak mungkin gak ada, tapi sedikit sekali. Bisa kita redamkan, kita gak main kubu-kubuan. Kubu istri dengan orang tuanya, kubu suami dengan orang tuanya. Enggak, kita silang, Bu. Ya, karena menikah itu kan betul, Ibu tahu ya, menikah kan bukan hanya dengan pasangan kita, tapi dengan keluarganya. Maka kalau dapat itu, saya juga kan banyak jamaah Gen Z, Bu ya. Gen Z dengan semangat yang berapi-api, dengan giroh mereka pengen memperjuangkan cintanya sampai menabrak aturan ini itu, sampai ujung-ujungnya pengen kawin lari segala macam. Saya bilang, kawin diem aja capek, apalagi lari, saya bilang. Ya. Mereka nggak mengerti, mereka terbutakan oleh cinta yang kadang-kadang unlogic gitu ya, nggak logik kan? Ya, tidak logis cinta itu kadang-kadang. Ya.
Sampai ada, sekarang kenapa begitu banyak lagu yang tentang cinta beda agama? Ibu tahu? Itu banyak yang viral, Bu. Dari dulu zamannya lagu Marcel. Sekarang Mangu. Mangu itu kan cinta beda agama, Bu. Tahu lagu Mangu, Bu? Ya begitulah kira-kira. Itu mengkampanyekan cinta beda agama. Kenapa kita harus terpisahkan dengan iman yang berbeda? Tuhan itu satu, kita yang tak sama. Sampai kemarin ada Gen Z, siapa tuh saya baca di Twitter, sedang mengajukan ke MK untuk melegalisasi pernikahan beda agama. Kita komplain, kalau mau begitu ke Belanda aja, jangan di sini. Karena pernikahan yang di awalnya nggak beres, kesononya pasti nggak beres, Bu. Ya, maka menikah itu tidak hanya dengan laki dan perempuan, tapi juga menikahi keluarganya, ini penting. Ini yang senior di sini kan banyak ya, ibu punya pengalaman yang mungkin lebih dari saya. Saya baru 19, ibu mungkin ada yang 20, 30, 40. Menikah dengan keluarganya itu akan membuat tentram ya, Bu ya. Kita akrab dengan orang tuanya, dengan sepupu-sepupunya, dengan keluarga besar itu nyaman, Bu. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, intinya bahwa kita itu cari pasangan dan cari keluarga pasangan yang sama-sama serak sama kita. Gitu ya. Litas kunu ilaiha. Ya nanti ibu silahkan ngetes ibu-ibu yang di sini ada newbie nggak? Ada baru menikah nggak? Ada pengantin anyar? 1 tahun, 2 tahun, ada 3 tahun. Ya silahkan nanti tanya ke masnya, Mas, aku ini sudah sakinah belum ya buat kamu? Apa cirinya? Kalau kamu ada masalah, curhatnya ke aku dulu apa ke orang lain? Ya pasti sih ngakunya ke kamu dulu gitu, ke istri dulu, nggak mungkin aku ke orang lain ya, bisa perang saudara lagi nanti, bisa perang dingin lagi ya. Jadi tanda sakinah itu ketika ada pasangan yang cenderung kepada kita. Ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tuh sama Khadijah, mohon maaf ini bahasa Gen Z-nya bucin. Ya, ibu kalau baca banyak literasi tentang Rasulullah SAW dan Khadijah, kelihatan Rasulullah tuh bucinnya sama Khadijah. Kenapa bucin? Yuk kita bahas. Ini tolong jangan dibahas. Entar silakan kita bisa berdebat nanti secara ilmiah. Tapi saya berdasarkan keilmuan yang saya dapati, Rasulullah itu, kalau Pak Ari tarik itu, kenapa beliau menerima seorang wanita yang usianya 15 tahun terpaut dengan beliau? Ya. Dan beliau terus menyebut-nyebut namanya sampai ujung hidupnya. Bahkan di depan istri-istri lainnya. Satu-satunya perempuan yang dicemburui oleh semua istri Nabi adalah Khadijah. Karena sebegitu bucin Nabi kita sama Khadijah. Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Kita sekek sirah ya. Ibu, dulu ketika Nabi awal melamar Khadijah, apakah Muhammad itu pemuda miskin? Oh bukan. Beliau sudah mau naik level dari investor. Dari pedagang sukses, beliau akan segera naik level jadi investor. Jadi usia 12 sampai 25 itu tahapan Muhammad muda sedang membentuk korporatnya, perusahaannya sendiri, perusahaan dagangnya. Beliau sudah sangat sukses karena hampir semua penduduk Mekah kalau mau nitip barang diekspor ke Syam dan sebagainya itu via Muhammad muda. Dan selalu untung. Kenapa demikian? Muhammad sudah membangun track recordnya, rekam jejaknya yang baik. Dari sebelum usaha dia sudah dikenal sebagai orang pemuda yang sangat jujur, bijaksana, kita kenal dengan nama Al-Amin. Semua barang yang mau dititip pintu titip ke Muhammad pasti aman. Semua barang yang mau diperdagangkan titip ke Muhammad pasti untung. Kebayang ya 12 sampai 25 itu 13 tahun jadi pedagang ekspor impor. Maka beliau sudah survive sebagai seorang pemuda kaya. Jangan dianggap pemuda miskin enggak. Maka ketika beliau, nah Khadijah ternyata beliau yang tertarik dulu. Ini hikmah ya. Beliau yang menyatakan dulu kekagumannya kepada seorang Muhammad, ngomong sama asistennya, tanya Muhammad jomblo apa enggak? Ternyata jomblo. Tanya lagi, mau enggak jadi imam aku? Beliau diskusi dengan Abu Talib, dengan beberapa sepupunya, ternyata mau. Karena beliau mendapati Khadijah janda dari seorang bangsawan juga, seorang konglomerat Mekah juga, dan terkenal orang yang sangat baik. Maka beliau menerima cinta wanita yang terpaut 15 tahun di atasnya. Ya, maharnya ada yang tahu nggak maharnya? Ini kalau ada yang bilang Muhammad miskin nih, maharnya adalah 20 ekor unta merah.
Unta itu berapa harganya? Ada yang tahu? Ada tukang unta di sini, Pak? Pak Haji, tukang unta ada? Ada tukang unta di sini. Unta itu harganya average-nya 75 sampai 100 juta. Tapi unta merah itu unta paling mahal. Ya biasa yang warna-warna merah tuh mahal ya. Mobil yang warna merah itu biasanya mahal. Tuh, kemarin saya nginep di Batam, di Hotel Winston, di Hotel Windam itu ada mobil Ferrari dipasang di depannya. Sebagai entah buat apa, dipajang. Mahal itu, belasan miliar. Kalau ibu suka ikan arwana apa, itu yang mahal, red spark, red globe, itu semua merah-merah mahal. Unta pun yang warnanya merah, unta paling mahal. Berapa harganya? Kata para ahli sejarah, 400 dinar. 400 dinar. 1 dinar berapa tahu, Bu? Kewan? 1 dinar? 1 dinar itu 2 gram emas. 1 gram berapa, Mak? Hari ini? Hei, ada tukang emas di sini. 2 juta lebih ya, 2,3. Udah hitung 2 juta dah biar gampang. 2 juta ya. Yang nabung emas Anda beruntung. Ya, Anda beruntung. Saya dulu beli emas masih 1 juta kurang. Sekarang sudah Masya Allah, gitu, berkah. Alhamdulillah, itu enak nabung emas teman-teman semua ya. Ya, kita nggak ngomong itu ya. 2 juta lah, berarti kalau 2 gram 4 juta. 1 dinar sama dengan 4 juta. Atau 4,6 sebenarnya. 4 juta lah hitungnya. Kalau 400 berapa kira-kira? Hei, hitung. 1,6 miliar. Harga unta merah 1,6 miliar. Kalau mobil ya Alphard nggak nyampe segitu 1,6 ya. Inilah mungkin Lexus di bawah, di atas itu ya. Lexus second lah kira-kira 1,6 lah gitu ya. 1,6 miliar kali 20 berapa tuh? Banyak hitung. 1,6 kali 20, 32 miliar. Mas kawin Muhammad muda kepada Khadijah berapa, Bu? 32 miliar. Kalau kata orang Makassar, uang panainya itu 32 miliar, Bu. Saya ngomong begini di hadapan teman-teman anak muda. Saya tanya, oh ya anak muda, kalau ente ditarget maharnya 32 M, lanjut nikah apa cari yang lain? Cari yang lain, Ustadz. Jangan 32 miliar. 100 juta jangan ngap-ngapain gitu ya. Dan syukurnya beruntunglah laki-laki Indonesia ketemu perempuan Indonesia yang qanaah. Lah kita mampu, ini saya pastikan nih. Semua yang hadir di sini pernah nggak dapat mas kawin seperangkat alat sholat? Kayaknya 100% ya. Betul. Iya kan? Iya dengan embel-embel lainnya lah adalah. Tapi boleh nggak mas kawin seperangkat alat sholat aja, boleh nggak? Boleh. Yang boleh apa tidaknya itu adalah ridho istrinya. Kalau katanya ridho ya nggak apa-apa, seperangkat alat sholat. Untungnya perempuan kita qanaah. Coba perempuan Arab. Saya teman mutawih banyak, Bu. Saya kan ke Tanah Suci lumayan sering ya. Ketemu teman mutawih, Bu. Orang-orang kita yang sedang membimbing tawaf di sana ya. Itu kebanyakan mereka, saya tanya, ente kenapa nggak nikah sama orang Arab? Bukan kagak mau, Ustadz, cakep-cakep mereka, tapi mahal. Akhirnya mereka pulang kampung dulu, ada yang ke Sukabumi, ke Cianjur, bahkan ke Madura dan sebagainya. Nikah bawa ke sana. Karena mereka nggak kuat. Memang tren di Arab itu mahal, Bu, untuk perempuan. Nah, untungnya orang kita ini qanaah. Seperangkat alat sholat. Saya bilang, ya nggak apa-apa deh seperangkat alat sholat dan masjidnya begitu. Supaya ikhtiar dikit gitu ya Pak ya. Ya seperangkat alat sholat nggak apa-apa, yang penting kan ridho. Nah permasalahannya ibu-ibu, bukan saya mau ngomporin para wanita yang mau nikah nih. Artinya gini, kalau kita ikut sunnah Nabi, kenapa mahar itu harus bernilai? Karena mahar itu adalah pengganti setengah hak warisnya perempuan, Bu. Perempuan itu kan hak warisnya setengah laki-laki, iya dong? Ya kita 2, perempuan 1. Ternyata separohnya itu dari mahar suaminya. Maka diusahakan ada nilainya. Kalau seperangkat alat sholat doang, bingung dijualnya. Dijual mukena second. Bekas mahar. Siapa yang mau beli?
Ya boleh seperangkat alat sholat dan emas 5 kilo, boleh gitu. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi intinya Nabi ngasih 20 ekor unta merah 32 miliar karena sebegitu bucinnya beliau kepada Khadijah, sangat cinta sama Khadijah. Yang ujungnya selama 25 tahun nikah dengan Khadijah, apakah Nabi menikah dengan yang lain? Tidak, Bu. Jadi Nabi kita poligami apa monogami? Mono apa poli? Dua-duanya. Monogami sama Khadijah, poligami dengan yang lain, disingkat monopoli. Lah, benar Bu. Ya? Nabi monogami, Nabi poligami, maka beliau monopoli. Monogami hanya kepada Khadijah. Karena kata para ulama ahli tarik sejarah tuh Bu, satu-satunya perempuan yang Nabi nikahi sebagai laki-laki normal yang mencintai wanita itu hanya Khadijah. Bapak normal cinta sama ibu, itu Nabi sama Khadijah begitu Bu. Dan itu cuma sama Khadijah. Yang lain itu motivasinya berbeda-beda. Bukan karena cinta biasa. Ada yang Allah suruh. Aisyah Bu, itu kan mimpi 3 kali. Ya, Zainab itu Allah yang suruh, turun ayat nanti. Zainab itu istri anak angkatnya Nabi. Namanya Zaid bin Haritsah. Budak hitam dinikahi sama Nabi dengan perempuan cantik namanya Zainab. Ini penting juga Bu, kenapa nikah harus kufu Bu? Ada anak angkat Nabi budak hitam dinikahi sama perempuan cantik. Perempuan itu nerima karena nabinya. Bukan karena si Zaidnya ini yang hitam ini. Dinikahin nggak beres Bu jadinya Bu. Yang satu budak hitam, yang satu kayak bidadari. Nggak kelar tuh. Ya. Yang terjadi cekcok. Itulah pentingnya pernikahan yang sekufu. Maka berpisah. Berpisah. Nah, Nabi menikahi Zainab. Fitnah yang terjadi, oh Muhammad maruk. Masa mantan istri anak angkatnya diembat juga? Gitu kan fitnahnya kan? Ternyata itu hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Jadi boleh. Kalau anak kandung nggak boleh. Dulu itu Bu, anak angkat dapat warisan Bu. Sama statusnya. Maka gara-gara hukum ini, anak angkat itu perlakuannya berbeda. Maka ibu mohon maaf, yang mengadopsi anak, ibu perempuan, anak ibu laki-laki, anak angkatnya, nanti kalau udah gede Bu, tetap bukan mahramnya. Dan nggak boleh bersentuhan tangan. Tuh, banyak loh kan, anak adopsi laki-laki. Ibunya perempuan, dia udah gede, ibu nggak boleh cium tangan sama dia Bu. Dia nggak boleh cium tangan ibu, nggak boleh. Sampai kapanpun statusnya itu anak jelas ya. Zainab menikahi Sofiyah binti Huyai, Yahudi. Dinikahin Bu sama Nabi. Nabi istrinya Yahudi ada Sofiyah. Ya, karena juga alasan yang untuk menyatukan beberapa kabilah di sana. Menikahi Hafsah, anaknya Umar, dan menikah Aisyah di usia 6 tahun. Tinggal bersama umur 9 tahun. Kenapa nikah dengan Aisyah Bu? Satu, Aisyah itu Allah yang suruh lewat mimpi. Kedua, Aisyah anak teman terbaiknya Nabi Abu Bakar. Yang ketiga, Aisyah itu wanita yang jenius, cerdas. Beliau nanti akan meriwayatkan begitu banyak hadis sahih. Karena beliau memorinya, otaknya tuh 2 terabyte Bu. Bukan kayak emak-emak ini, yang gampang lupa. Aisyah tuh banyak merawikan hadis selain Abu Hurairah Bu. Yang paling banyak tuh beliau berdua. Di antaranya banyak hadis tentang perempuan, fikun nisa. Nabi kan kalau mau ngajarin misalkan tentang bab haid, nifas, kira-kira beliau ngajarinnya yang dipanggil siapa? Umar, sini Umar. Ya Rasulullah, kita mau belajar tentang haid. Umar tuh garang Bu, kayak preman dia, main pedang tiap hari. Belajar haid ya kagak dapet. Ya Allah Ustaz, Nabi Rasulullah masa belajar haid? Terus ke siapa dong ngajarin Nabi? Sedangkan ini hal yang penting. Fikih itu hal yang penting walaupun seringkali vulgar. Ya, fikih itu vulgar ya Bu ya. Jadi fikih itu bukan jorok. Kalau saya ngomong fikih tentang perempuan, tentang laki-laki, tentang reproduksi, pasti Ibu, Ustaz, itu. Kalau saya bawa buku kitabnya Bu, Ibu akan banyak menjerit di situ. Karena memang fikih itu sevulgar itu. Tapi kan harus tahu. Dan Nabi kan nggak mungkin ngomongin sama Umar. Sahabiah pun nggak mungkin yang nggak enak kan bukan mahramnya Nabi.
manggil sahabiah. Maka yang paling tepat Nabi mengajarkan kepada istri-istri beliau. Diajarkan sama Aisyah, direkam dengan otak yang cerdas, diriwayatkan sampai ke kita sekarang. Itu motivasi Nabi menikahi Aisyah. Walaupun zaman sekarang fitnahnya apa? Nabi kita penyuka anak kecil, na'udzubillah min dzalik. Nabi kita pedofil, na'udzubillah min dzalik. Bu, itu fitnah baru terjadi sekarang. Kenapa enggak dulu? Karena dulu seorang yang menikahi anak umur 6, 9 tahun terutama, itu biasa, Bu. Karena 8 sudah pada balik, 9 besar bongsor. Beda kayak anak zaman sekarang. Gitu ya. Lanjut ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu, ini bukan sempurna, Bu, tapi sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti mawaddah? Apa arti rahmah? Tadi kan sakinah udah ya, cenderung kepadanya ya. Apa mawaddah artinya? Mawaddah sama rahmah sama artinya, cinta juga, sayang juga sama. Tapi yang mawaddah, Ibu, cinta, kita belajar karena ini ya, tafsir dikit ya. Ya. Mawaddah itu cinta yang tampak. Apa nyebutnya? Cinta yang lebih kepada sesuatu yang tampak. Tampak cantiknya, tampak gantengnya, tampak kekayaannya, tampak pokoknya yang kelihatan deh. Ini orang hebat nih, cowok ganteng nih, ulet kerjanya nih, calon orang sukses, itu semua cinta mawaddah. Cinta yang kelihatan, karenanya. Ya, physically ya. Jadi cinta yang karena fisiknya lah, Bu. Fisik dan segala macam turunannya. Kalau saya menyebut dengan bahasa saya di buku ini, cinta yang karena ada apanya. Boleh nggak itu untuk kita menikah? Cari orang yang ada apanya, boleh nggak? Boleh dong. Nabi yang, kalau Ustadz aku mencintai dia apa adanya, bohong. Jangan. Cari yang ada apanya dong. Iya dong. Betul nggak? Iya. Nabi yang nyuruh. Bukan saya yang nyuruh ya. Para wanita sampaikan ibu-ibu ke anak-anaknya. Bukan untuk menikah lagi ya. Ke anak-anaknya ya. Nikahi pasanganmu ya. Yang ada apanya. Rasul bilang begitu. Tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan ataupun laki-laki sama saja. Karena 4 hal. Ini karena ada apanya kan. 5 liha. Karena hartanya. Boleh matre? Boleh matre? Boleh, Nabi bilang begitu. 5 liha. Wali hasabiha. Karena keturunannya ya. Bibit, bebet, bobot. Anak kiai, anak profesor, anak presiden kalau ada. Ya. Nikahin. Cari dia keturunannya kayak gimana. Track recordnya gimana. Ya. Wali jamaliha kata Rasulullah. Dan karena kecantikannya, kegantengannya, ketampanannya. Boleh, Bu. Ibu, mohon maaf, ibu dulu nikahin bapak, ganteng gak bapak, Bu? Iya ganteng dong, kalau enggak ngapain gua nikahin gitu kan? Iya, maka menikah itu salah satu faktornya li jamaliha. Karena rupanya, karena gantengnya, karena cantiknya. Boleh, Bu. Nabi nyuruh, bukan saya nyuruh, Nabi yang hadis sahih ini. Cari yang kamu suka. Maka mohon maaf, misalkan ada sedang ta'aruf, perempuannya berniqab, sang laki-laki berhak melihat wajahnya. Perempuan boleh membuka niqab, tapi jangan berdua, ada mediatornya ya. Jangan berdua ya. Dibuka niqabnya, dilihat. Siapa tahu dia kumisan kan repot. Ya, mohon maaf ya ibu yang berniqab ya. Boleh, sama calonnya dibuka, ditutup lagi. Tutup lagi, ya. Apalagi yang boleh perlihatkan selain wajah? Telapak tangan. Dilihat aja, jangan diuak-uak. Lihat aja, lihat nih. Lengkap jarinya. Nabi bilang boleh. Lagi taruh, boleh ngelihat wajah, boleh ngelihat telapak tangan, yang lain jangan. Begitu ya. Boleh. Nabi nggak nyuruh kita beli kucing dalam karung, jangan. Kita harus suka, maka harus jamal. Li jamali, harus ganteng, cantik. Cuman saya lebih suka menyebut dengan bahasa agama qurrata a'yun. Sedap dipandang mata. Karena orang cantik belum tentu sedap, Bu. Orang ganteng pun belum tentu sedap. Ya, orang cantik jutek ngapain gue gitu kan? Ya, ganteng tapi ini kan juga buat apa ya? Tapi lebih kepada qurrata a'yun, sedap dipandang mata.
Supaya apa? Kita ibu akan lama bersama dengan pasangan kita sampai maut memisahkan insya Allah. Maka ibu harus senang memandang wajahnya. Suami memandang wajah istri dengan Masya Allah, tenang, teduh hatinya. Begitupun istri memandang wajah suami, sejuk, tenang, teduh. Jangan tiap pagi ngelihat wajah suami istighfar. Astagfirullah. Iya. Iya kan? Ya Allah, kok gini banget suami gue ya? Lah suruh siapa dulu kagak ngelihat? Orang mah bangun tidur ngucap syukur alhamdulillah. Ini mah istighfar. Kebayang ibu kalau puluhan tahun nama dia istighfar tiap hari ya bagus sih. Istighfar tiap hari, Allah akbar. Gitu ya. Jadi li jamaliha boleh ya? Ya. Yang keempat lidiniha kata Rasulullah. Karena agamanya di ujung hadisnya fazfar bizatiddin caribat syadak. Maka pilihlah yang karena agamanya engkau pasti beruntung. Jadi karena harta boleh, karena keturunan boleh, karena rupanya boleh, tapi karena agamanya yang paling penting. Pilih yang karena agama engkau pasti beruntung. Jadi urutannya kita rubah ya Bu ya. Yang pertama karena agamanya, yang kedua karena fisiknya rupanya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat karena hartanya. Itu namanya cinta mawaddah. Cinta iya Bu ya, cinta yang ada apanya. Ya, cinta mawaddah itu. Nah, cinta yang ada apanya ini tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan cinta yang satu lagi, namanya cinta rahmah. Kalau bahasa mufassir tuh lebih ngejelimet. Saya pakai beberapa kata di buku saya ini untuk menerjemahkan cinta rahmah. Apa judulnya? Saya bilang cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita. Itu namanya rahmah. Tadi kan cinta yang karena ada apanya. Itu harus dilakukan sebelum nikah, Bu. Ibu, bapak, siapapun di sini cari pasangan yang ada apanya tadi. Ada hartanya, ada keturunannya, ada rupanya, ada agamanya. Itu kan cinta yang ibu seleksi sebelum akad nikah. Kalau setelah akad ijab qabul, maka harus berlaku cinta yang kedua. Namanya cinta rahmah. Cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita. Kan apapun yang kita cari dari pasangan kita, itu kadang-kadang setelah menikah semuanya berubah. Ibu sedang ta'aruf atau mungkin pacaran anak zaman sekarang, itu yang terlihat tampak semua istimewa. Yo. Kalau kata orang lagi pacaran Bu, pacaran itu udah paling cantik sedunia. Dunia ini milik kita berdua, yang lain tuh ngontrak pokoknya. Semua tampak yang bagus, betul ya Bu ya? Belum nikah. Setelah akad, ijab kabul, baru muncul jeleknya satu. Iya kan? Gitu ya Bu ya? Nah, kalau hanya mengandalkan cinta mawaddah, ibu akan kecewa. Katanya dia orang kaya, ngakunya orang kaya sebelum nikah. Padahal, nah, katanya dia anak orang hebat, padahalnya. Ibu, bapak dulu menikah ibu karena cantik. Wah, Masya Allah Ustadz. Istri aneh mah, Masya Allah bodinya kayak gitar Spanyol. Wih, Masya Allah. Begitu ya. Kalau Anda menikahi perempuan karena bodinya yang seksi kayak gitar Spanyol, Anda menikah, dia hamil, itu gitar Spanyol Bu, berubah jadi bass betot ntar. Ya Pak Haji ya? Ketawa Pak Haji. Anda menikahi karena kelangsingannya, dia hamil nggak lama, bass betot itu. Ya. Ngakak sih Bu. Ya, ibu, bapak menikahi karena kecantikannya Bu. Oh Pak, cantik umur 40 ke atas, 50 apalagi udah selesai tuh. Ya bekerut segala, walaupun sekarang ada anti-aging ada di laser ada di segala macam. Tetap kita nggak bisa melawan penyakit penuaan. Ya, penyakit kematian, penyakit penuaan tuh nggak bisa dilawan. Diikhtiarkan bisa, tapi tua sama tua aja. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu menikahi ya tanpa ada toleransi, maka yang terjadi akan adanya ketidakpuasan. Ternyata kok dia nggak begini. Dulu perasaan pas masih ta'aruf kok orangnya sempurna banget. Ternyata tidurnya ngorok gede banget. Nah loh. Iya kalau Bu, orang kalau belum menikah itu semua jaim Bu. Iya, jaim dijaga-jaga semoga pasangannya itu terkesan.
Ya anggun, wah jalan dibuat-buat. Makan aja nih kalau perempuan makan depan laki nih yang belum nikah. Ya Allah, jai, makanya manner, Bu. Ibu manner, Bu. Saya pernah belajar table manner, Bu. Saya double degree kan. Saya pernah kuliah juga di Perancis, Bu. Itu sastra Perancis ya. Saya kalau belajar manner tentang orang Perancis makan, Ibu tahu nggak? Garpu, mas, sendok, sama pisaunya 8 set, Bu. Ribet, Bu, mau makan, Bu. Kalau kita makan main habak aja kan. Saya itu kalau belajar, saya cukup sekedar tahu saja bahwa makan orang Eropa klasik tuh ribet. Ada sendok buat sop, ada sendok buat ini, ada pisau buat makan. Terus benar-benar memang harus begini, Bu. Pisau di kanan, Bu. Pisau di kanan, garpu di kiri. Kalau kita kan nggak boleh garpu nyuap daging itu. Mereka aturnya begitu, Bu. Ribet, Bu. Wah, kalau orang tuh makan anggun tuh memang kelihatan cakep gitu loh. Tapi gagak kenyang. Lah enak di warteg, Bu, ya, Bah. Warteg Karisma Bahari itu, Masya Allah di sini nih, depan Indomaret nih ya. Ada. Ini langganan saya, Bu. Saya sering kesini, Bu, sebenarnya, Bu. Dulu kakak saya itu punya rumah di Emerald Garden sebelum dia pindah gitu ya. Makanya saya suka kesini. Saya suka di Indomaret, di Alpas itu beli martabak. Itu enak, Bu, orang Selawi yang punya kalau nggak salah. Jadi saya sama Permata saya agak akrab. Rumah kakak saya di samping Asof. Emerald Garden situ ya. Intermezzo saja. Baik. Tadi sampai mana dia? Sampai mana tadi? Sampai tentang cinta rahmah ya. Itu cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita. Ya, jadi ibu, bapak, kalau punya cinta rahmah, maka yang jelek-jelek dari pasangan kita, yang tidak sempurna dari pasangan kita akan di-excuse, ditoleransi. Ya, karena nggak ada yang sempurna, Bu. Ibu, bapak, kalau nyari yang sempurna kagak dapet, kagak kawin-kawin kita. Iya kan? Pasangan yang sempurna itu tidak ada. Even di drakor. Ibu kan kebanyakan emak nih, drakor nih. Penggemar Netflix ya, series ya. Bu, kenapa di drakor terlihat sangat romantis? Ibu ada yang tahu? Ternyata orang-orang Korea dan Jepang itu menganggap orang-orang kita ini, Bu, laki-laki yang hebat, Bu. Laki-laki yang bertanggung jawab, laki yang memuliakan perempuan. Di sana mereka tidak mendapati keromantisan itu pada laki-lakinya. Akhirnya mereka membuat serial, film ataupun drama yang mengedepankan keromantisan karena mereka tidak mendapatkan keromantisan aslinya. Kayak di Amerika. Di Amerika tuh banyak film superhero, Avengers lah. Semua yang man-man kan dari sana ya. Batman, Superman, Spiderman, Ant-Man. Ya man-man semua lah begitulah. Itu banyak banget pahlawan di sana. Kenapa, Bu? Karena di Amerika itu kekurangan pahlawan. Tingkat kriminalnya tinggi. Ibu kalau ke New York, daerah Bronx itu, Bu, daerah preman di sana, Bu. Wah, kejahatan udah harian, Bu. Hitungan jam-jaman, Bu. Mereka butuh sosok hero, maka dibuat film-film superhero. Gitu. Jangan kemakan propaganda film. Ya Allah, romantis banget nih opah, begitu. Opa. By the way, kalau ibu tahu saya di sosmed ya dijuluki sebagai Ustadz Opa. Katanya saya dari Korea, dari mana gitu ya. Gitu ya. Itu mereka, Bu. Itu karena mereka nggak dapat romantisnya, maka mereka melawan itu propaganda dengan film. Gitu ya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah menikah akan muncul satu demi satu kekurangannya. Ngoroknya yang gede, dia suka ngupil, misalkan segala macam deh. Yang jelek-jelek dan ibu harus menerimanya. Ntar udah tua dikit kulitnya kendur, keriput, ya perutnya membuncit, ya bukannya six pack tapi one pack gitu ya. Ya, ya wajar ya. Itu namanya cinta yang tidak sempurna, nggak apa-apa. Tapi ada rahmah. Saya terkesan dengan sebuah meme Bu ya. Ada seorang pemulung, kakek pemulung, sedang mencium istrinya nenek pemulung. Latar belakang fotonya gerobak mereka, gerobak yang mereka pakai untuk memulung dan dijadikan tempat rumah, Pak. Gerobak itu mereka tidur di situ, beralaskan kardus dan atap terpal. Dia tidur di situ, pakai gerobak itu buat memulung, ya hidupnya di situ berdua. Tapi ketika sang kakek mencium si nenek istrinya, sang kakek itu pakai baju lusuh, berbadan kotor habis mulung. Begitupun sang nenek. Saya tanya, yang dilihat kakek itu sama si nenek kenapa begitu mencintainya? Kenapa begitu sayang banget? Apakah si nenek cantik? Boro-boro cantik.
Mau stylish modis, boro-boro modis pakai pakaian compang-camping begitu. Apakah langsing, boro-boro langsing, keriput segala macam. Tapi sudah tidak dilihat lagi. Yang dilihat semua cinta rahmah. Cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita. Maka si nenek yang mohon maaf, yang mungkin bau habis mulung ya, keringetnya, kulitnya, baju kotor segala macam. Tetap di mata sang suami si kakek pemulung tadi, dia adalah wanita paling spesial dalam hidup saya. Itu cinta rahmah namanya. Next level love gitu ya. Cinta next level, Bu. Kalau cuman cintanya mawaddah, itu kadang kita suka kecewa. Karena cinta yang berdasarkan ada apanya, itu kalau ada apanya nggak sempurna, maka kita kecewa. Tapi kalau cinta yang apa adanya, cinta rahmah tadi, kita akan mentoleransi semua kekurangan pasangan kita. Dapat ya poinnya ya? Itu yang pertama ya. Kita cari pasangan yang tidak mungkin pasangan sempurna, karena memang tidak ada pasangan sempurna. Yang kedua, poin kedua, kita fokus pada kelebihan, Bu. Jangan kekurangan. Tadi poin pertama itu ya. Poin pertama, tidak ada pasangan yang sempurna. Poin kedua, fokus pada kelebihan, jangan kekurangan. Fokus pada kelebihan. Saya baca hadisnya sahih. Riwayat Muslim. La yafraq mu'minun mu'minah, kata Rasul. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, maksud istrinya. Ya, in kariha minha khuluqan radiya minhu akhar. Ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ia tidak menyukai satu perangainya, maka perhatikanlah perangai lain yang dia sukai. Gitu ya, Bu ya. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika dia tidak suka satu perangainya, maka jangan itu jadi poinnya. Jadi fokusnya, tapi lihat perangainya yang lain yang dia suka. Sama ini berlaku sama emak-emak juga. Ya Bu ya, kalau ibu dapat kejelekan suami, jangan fokus sama kejelekannya. Kayak nggak ada baik suami ibu. Ya, hati-hati loh Bu. Ada kejelekan, ya kita nggak sempurna Bu. Ibu ada jeleknya, bapak pun ada jeleknya. Tapi jangan fokus di yang jelek itu. Kan baiknya banyak. Inilah cara pikiran kita bermain Bu. Ini mindset Ibu ya. Nih, saya kalau ada kertas putih, HVS putih, saya buat titik tengah pakai spidol bulat. Yang Ibu lihat apa? Titik tengah spidol. Kayak ginian. Misalkan. Yang Ibu lihat apa? Titiknya. Iya, itulah kita. Itulah cara berpikir otak manusia. Dia akan melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa Ibu nggak ngelihat kertasnya? Iya kan? Kan kertasnya lebih gede. Lebih luas. Kan titiknya cuma kecil, tengah-tengah lagi hitam. Tapi ibu fokus kepada titik itulah mindset kita. Kita fokus sama kekurangan pasangan kita dan mengabaikan kelebihan-kelebihan yang lain. Ini menjadi source of conflict. Sumber konflik dalam rumah tangga, Bu. Bu, laki ibu tuh bukan malaikat. Ya kadang mas hilap, ya iya. Kadang salah, ya pasti. Begitupun ibu. Sampai kata Rasulullah SAW, Bu, ini kabar bad news buat perempuan nih. Sebenarnya perempuan itu ada good news ya Bu. Perempuan sama laki surga gampang mana Bu? Gampangan siapa ya? Perempuan. Kata Rasul gitu. Idza shallatil mar'atul khamsah. Kata Rasulullah, kalau ada perempuan istri salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulannya, wa hasanat farjaha, jaga kemaluannya, wa ataat ba'laha, taat sama suaminya. 4 aja Bu ya. Syaratnya Bu. Dakhalat min ay abwabil jannati sa'at. Kata Rasulullah, maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Sholatnya 5 waktu aja. Saum Ramadan aja. Jaga kehormatan, taat suami. 4 poin perempuan masuk surga. Auto surga Bu, Masya Allah. Gampang gak Bu? Gampang gak? Sholat 5 aja. Gak usah tahajud, kagak perlu. Duhan gak usah, rawatib jangan. 5 aja minimal yang wajib. Puasa Ramadan saja. Ayamul Bid, Senin Kamis, Arafah, Asyura, enggak usah. Enggak usah. Jaga kehormatan, taat suami, selesai urusan perempuan, langsung auto surga. Itu kalau perempuan, beda sama kita Pak. Geng laki-laki nih ribet. Dah. Jadi laki mah susah Bu. Satu, kita nanggung diri kita, belum tentu kelar Pak. Banyak dosa kayak gini. Terus nanggung siapa kita? Istri kita. Nanggung siapa lagi? Anak kita. Yang dihisap semua bapak, maka kasihanilah suami ibu.
Udah banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak tanggungan pula. Dan celakanya ini, kalau ibu berdosa, bapak kebagian nggak? Lah kebagian. Ibu ngegosip nih di Mall Bintarosi atau di kafe, bapak lagi ngantor. Kebagian nggak bapak? Bapak lagi ngantor loh. Ibu ngegosip, bapak ditransfer dosa. Ya Allah, ibu berdusta, ibu buka aurat dan segala macam maksiat. Bapak yang nggak tahu apa-apa kena transfer, Bu. Emang enak laki-laki. Lah gue juga laki-laki. Ribet kita ini gitu, ya. Tapi kalau bapak berdosa, ibu kebagian nggak? Tuh, Pak, kurang ajar nggak, Pak? Misal nih, bapak di kantor pulang capek, mabok, bapak mabok di luar, ibu kebagian dosa nggak? Bapak judi, ibu kebagian nggak? Bapak zina sama orang, ibu kebagian nggak? Bapak korupsi, ibu kebagian nggak? Nah, kebagian kalau itu. Lah, makanya bareng-bareng. Iya kan? Iya. Makanya perempuan tuh gampang surganya. Itu good news-nya. Ketawa. Ada berita baik, ada berita buruk. Mau kasih tahu nggak bad news-nya? Berita buruknya, nggak usah. Tapi harus kasih tahu nih supaya mama eling semua ya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau kan dia perlihatkan surga sebelah kanan ya, sebelah kiri beliau neraka. Dan beliau melihat banyak sekali penghuni neraka itu. Ternyata, ternyata kan katanya gampang surganya. Lah kenapa bisa di neraka banyak kan? Ternyata kata Rasulullah ada dua sebab besar. Yang pertama, banyak perempuan di neraka karena tidak bersyukur kepada suaminya. Yang kedua, tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bersyukur maksudnya apa? Ada satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Ibu pernah begitu? Suami salah satu, Masya Allah Bu, hilang tuh semua kebaikannya Bu. Dan celakanya Pak, bini kita tuh ahli sejarah Pak. Iya Pak ya, perempuan tuh ahli sejarah. Bapak, kita ini pernah buat hilaf salah ya Pak ya. Sekitar 10 tahun, 5 bulan, 6 minggu yang lalu gitu ya. Lah kita mah cowok-cowok pasti lupa, jangan 10 tahun. 10 hari kita udah lupa. Ya, ini emak-emak Pak tersimpan di otaknya Pak. Akan mereka keluarkan ketika mereka butuh itu. Setiap konflik kita adalah senjata bagi mereka Pak. Maka Bapak kurang-kuranginlah Pak berdebat sama bini. Saya mah tahu Bu, berdebat sama bini itu hal yang sia-sia. Nih saya mohon maaf ya Bu ya, dakwah udah lama, dari kecil udah ngaji, gelar udah doktor Bu. Berdebat sama istri, ya kalah saya. Kagak ada dokter-doktoran, kagak ada Bu. Kita adalah suami yang harus mengalah di hadapan istri. Itu patternnya kayak begitu Pak. Ya Bu ya, Bapak ya, kita pasti kalah. Ya maka mohon maaf ini mama nih, ya nggak apa-apa. Dan saya sampaikan nih, saya laki-laki sedikit ya. Saya sampaikan kepada laki-laki, jadi laki-laki itu memang diharapkan dia yang harus memulai untuk ngalah. Ibu berantem nih, kalau sama bapak berantem, ini semua salah papa, enggak salah mama, mama, sampai pagi ibu nggak kelar. Serius, ini di buku saya tulis ini Bu ya, lucu nih ya, perdebatan suami istri ya. Papa, mama, itu udah kayak sidang pengadilan Bu, nggak kelar-kelar. Ya, Bu, Pak, saran saya, terutama untuk bapak ya, kalau ada perdebatan dengan istri, lebih baik suami yang mengalah. Papa yang salah, iya Ma, papa yang salah. Maafin ya Maya. Apa kata istri kita Bu? Enggak kok, papa enggak salah. Mama yang salah. Padahal tadi kan papa mama sampai pagi. Iya. Tapi kalau bapak merendah dikit, turunkan egonya, selesai Pak, selesai. Jadi laki-laki jangan susah minta maaf aja walaupun kita nggak salah Pak. Ya, udah minta maaf kenapa sih susah bener? Ya, kita ini low profile Pak, high profit gitu ya. Ya Bu ya, Ibu, ini ntar kapan-kapan kita ngaji Pak bareng-bareng Pak ya, coba-coba Pak ya. Ya, ini kan mak-mak doang nih, ini perlu kayaknya nih, senjata buat Bapak. Saya tidak sangat merekomendasikan Anda berdebat dengan istri. Kalah Pak, siapapun.
Saya misalkan bermasalah tuh sama istri saya, panggil, Umi sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pernah saya, walaupun saya ustadz. Mi tahu nggak Rasul pernah? Enggak pernah saya. Saya tidak pernah mengeluarkan keustatan saya ketika berdebat dengan istri saya. Lah, Nabi juga mencontohkan itu. Saya cerita ya. Sampai jam berapa saya? Halo? Sampai jam 11 Ustaz. Masih lama ya? Wah, aman ya. Masih puas Ustaz. Boleh minum ya kita ya? Boleh ya? Nih. Saya mau cerita Nabi kita. Beliau tidak pernah mengeluarkan hadis ketika ada konflik dengan Aisyah ya. Berantem lah gitu loh. Lah Nabi manusia juga, Bu. Kira nggak pernah berantem, pernah. Cekcok sama Aisyah, berdebat. Apalagi Aisyah itu kan satu, beliau masih muda, pecemburu lagi. Aisyah itu paling pecemburu, Bu. Pernah ada kiriman makanan istri Nabi yang lain, Bu. Diambil Aisyah, ditumpahin di depan para sahabat, Bu. Nih, Bu, misalkan ya, Nabi sedang di rumah Aisyah. Ada kiriman makanan dari si beliau yang lain. Kalau nggak salah Sofia istrinya. Dikirimin makanan. Keterima sama Aisyah, Nabi lagi ngumpul sama sahabat-sahabat, Bu. Diambil tuh makanan, ditumpahin di depan Nabi sama para sahabat. Itu kalau suaminya bukan Nabi, kelar tuh. Untung suaminya Nabi. Kata beliau apa? Tenang, ibu kalian sedang cemburu. Ngomong gitu doang. Lah kalau suaminya saya mau buat selesai, Bu, itu, Bu. Kita lagi ngumpul sama teman-teman. Dapat kiriman makanan, ditumpahin sama bini kita di depan kita semua, ya kita kan ngambek, Bu. Kita, Nabi kagak, beda. Nabi. Nah, Nabi pun demikian ketika ada konflik sama Aisyah. Suatu ketika, kisahnya panjang, saya persingkat saja. Lagi berantem lah, kata Aisyah, ya Rasulullah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Mirip kayak ibu sama. Aku mau pulang pokoknya, aku mau pulang. Kata Rasulullah, yaudah aku anterin. Gak mau. Oh maulah. Gak mau sambil gitu ya, gengsi biasa. Akhirnya mau juga. Dianterin langsung diambil tuh Ferrari beliau, unta merah. Unta merah kan Ferrari. Naik di atas unta merah, dibawa sama Nabi. Nabi dibawa Aisyah di atas sambil ngambek tuh Aisyah. Bersungut-sungut, ya mama lah. Nyerocos sama mirip dah begitu ya. Dari jauh Abu Bakar ngelihat, ih Rasulullah ngapain kesini? Bukan manggil aku aja. Malah datang ke sini. Akhirnya pas sampai Aisyah turun, mirip kayak mama, ngadu, bapak, gitu, cerita gitu mungkin ya. Ayah, suamiku tuh ngadu tentang perihal suaminya Rasulullah, ya, mengharapkan dapat pembelaan dari bapaknya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Malah diambek, malah dimarah-marahin sama Abu Bakar. Kamu apa-apaan? Kamu ini nggak ada adabnya sama Rasulullah. Sampai ditarik ininya, baju lehernya gitu, bukrahnya. Saking marahnya Abu Bakar. Rasulullah nggak turun, Abu Bakar, jangan kau sakiti istriku. Begitu kata Rasulullah. Dalam hati itu kan gue juga yang bela. Begitu. Rasul nggak keluar hadis, Babu. Nggak keluar hadis, tapi melakukan pembelaan ketika sang istri akan diomelin sama bapaknya sendiri. Tuh kan, saya juga yang ngebelain kan. Akhirnya damai, pulang lagi tanpa sepatah kata pun, nggak keluar ayat, nggak keluar hadis, Bu. Nabi. Apalagi kita para ustadz, iya jangan pakai ayat dah. Jangan pakai. Inilah seni berumah tangga ya, Pak. Seni berumah tangga tuh kayak begitu ya. Baik ya. Jadi jangan gampang cari kesalahan pasangan kita. Ya, jadi karena kebaikannya jauh lebih banyak. Nabi bilang, perempuan yang nggak bersyukur itu, Bu, perempuan yang karena ada satu kesalahan suaminya, dia lupakan semua kebaikan-kebaikan. Maka itu mereka salah satu penghuni neraka, Bu. Gitu ya, Bu ya. Kurangkanlah, Bu, yang kayak gitu-gitu. Sifat ibu yang ahli sejarah, oke lah nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan keluarin semuanya. Ya, Bu ya. Ibu, mohon maaf, Bu. Ibu ketika berantem, pernah nggak malam hari merasa habis bentak-bentak suaminya, marah-marah sama suaminya? Malam-malam ngelihat suami ibu lagi ngorok, kecapean. Muka polosnya itu ibu pernah ngelihat nggak? Kenapa, Bu? Polosnya nggak percaya Ustaz. Allahu Akbar.
Ya, ini saya nggak dapat pembelaan dari laki-laki, kurang sih kita Pak. Bu, gini Bu, gini. Oke lah. Memang setiap ini kan situasional ya, setiap orang kan beda-beda case ya Bu ya. Ini Bu, laki-laki itu Bu, kadang-kadang kita ini cerita dikit ya. Laki-laki itu Bu kadang-kadang tidak mau menampakkan sisi kelelahannya, keletihannya, masalahnya. Kita ini punya ego Bu. Pokoknya kita ini ke rumah tahu bini kita ini harusnya kita ini happy. Ibu kalau perlu nggak perlu tahu deh apa yang terjadi di kantor, di luar di tempat dia bekerja. Ibu nggak harus tahu. Mohon maaf, ibu nggak harus tahu. Saya pernah dapat cerita sedih banget Bu. Ada seorang istri tukang ojol Bu, ojek online. Ya, itu sempat berdebat bercekcok sama suami sampai agak parah Bu. Tapi ternyata sang istri itu diam-diam katanya suaminya selingkuh Bu. Dia diam-diam ngintilin, apa namanya ngintil tuh? Yang ngintil lah gitu. Jadi spy gitu lah ya. Ternyata memang sang suaminya ambil kerjaan sampai jam 4 subuh Bu. Dia ambil paket yang malam hari untuk apa? Untuk mencukupi keluarganya, disangka selingkuh sama bininya. Padahal emang kerja sampai pagi. Tapi sang suami nggak mau bilang itu sama istrinya. Gitu Bu. Banyak Bu para suami yang kayak begitu. Yang menyimpan penderitaannya, kelelahannya, ya. Yang penting keluarga di rumah bahagia. Ya Bu gitu ya Bu ya. Ya banyak Bu kayak begitu. Tapi yang lain juga ada sih Bu. Ada juga ya. Banyak Bu ya. Makanya Ibu mohon maaf ketika sedang ada masalah coba lihat suami Ibu ya. Yang dari awal menikah langsung mohon maaf ya menafkahi ibu, menafkahi perempuan yang baru dikenal mungkin berapa bulan. Ya, yang dulu mungkin sang suami tiap hari Bu nggak pernah nyuci, nggak pernah nyapu, dimasakin sama ibunya, tinggal makan, tinggal beres, tiba-tiba nikah sama ibu yang nggak bisa masak sendiri. Nikah sama ibu yang anak mami ikut nyuci bareng-bareng, astagfirullah. Tapi mereka nggak mengeluh, maka ibu ingat-ingatlah kebaikan pada pasangan ibu. Ketika ibu ingat itu, maka satu kesalahan dia akan hilang. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan tajassus, mencari-cari kesalahan. Ingat boleh tapi lupain. Gitu ya. Ya jadi itu yang kedua ya, jangan fokus pada kelebihan dan abaikan kekurangan gitu ya Bu ya. Yang ketiga, gimana supaya kita bahagia dengan pasangan kita yang gak sempurna itu? Belajar bersyukur, bukan banyak nuntut. Nah ini penting Bu. Ibu, kalau ibu bersyukur, syukur tuh Bu kunci kebahagiaan nomor 1 Bu. Ya, Ibnu Abbas pernah ngomong ada 7 kunci kebahagiaan. Yang nomor 1 beliau letakkan tuh qalbun syakirun. Hati yang bersyukur itu nomor 1. Ya, yang kedua al-azwadun salihah, al-adlan sebagainya, ya. Tapi yang pertama beliau letakkan kunci bahagia itu qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ibu kalau bisa bersyukur itu setengah kebahagiaan dapat Bu. Yes, ya. Ibu kalau bersyukur setengah kebahagiaan ibu akan peroleh itu. Kenapa demikian? Kan ini kunci Bu. Dan Allah juga bilang begitu kan. Cuman kadang-kadang kita bandel aja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur Allah tambahin nikmat kita Bu. Kufur adab Allah pedih. Sesimpel itu bersyukur. Apapun yang suami ibu berikan sama ibu, bersyukur. Ustadz, kalau ngelihat orang mah suaminya romantis. Suami saya mah kulkas, dingin. Dia boro-boro romantis, boro-boro mau anniversary, boro-boro mau jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri. Saya ke pasar malamnya nggak pernah Ustadz. Sedih banget Ustadz Bu. Ya, saya mendalami sekali Bu ya, karena banyak dapat curhatan jamaah saya mama banyak banget Bu. Curhatnya begitu Bu rata-rata Bu. Jadi mereka ngelihat di sosmed, apalagi di sosmed ya, romantis, ya segala macam lah pasangan-pasangan lain tuh ngiri. Itulah penyebab ibu tidak bersyukur. Bu, romantis tiap laki-laki sama nggak Bu? Sama nggak? Beda Bu. Ada laki-laki lain romantis pakai bunga, ya ngajak candlelight dinner di restoran mewah, gitu ya. Kalau ibu kita mau cukup candlelight dinner di Pecel Lele. Bu siapa pernah Bu? Anniversary saya keberapa? Yang kita candlelight dinner yuk, ayo.
Di mana? Pecel lele saya bilang. Pecel lele pun ada lilinnya, Bu. Iya enggak? Buat ngusir lalat lah. Lah kan candlelight juga. Dinner juga. Menunya aja beda. Kalau dia kan pakai stick ya. Ya, Bu. Saya alhamdulillah pernah makan di restoran yang paling mahal. Pernah ada, Bu, pernah. Nggak mau lagi, Bu. Nggak mau lagi beneran. Bukannya nggak mampu, nggak mau lagi saya. Satu, ya gitu dah. Dua, nggak kenyang, Bu. Saya itu penggemar pecel lele, Pak. Pecel lele itu Masya Allah. Ya. Dan saya kalau mau candlelight, misalkan yang candlelight, ayo pecel lele ya. Iya. Candlelight dinner, nggak apa-apa, Bu. Karena itu pun bisa romantis kan. Kan bukan kemananya, tapi sama siapanya. Begitu dong? Iya. Dan Bu, masalahnya setiap laki-laki itu nggak sama romantisnya. Mungkin romantisnya dia itu tetap bertanggung jawab. Kerja sampai pagi kayak tadi, itu romantisnya dia. Sampai ke rumah muka dilipet, capek ngomong dia. Ya. Terus gimana nah? Di buku saya ini ada, Bu. Ya. Cara kalau kita ketemu sama pasangan yang kayak kulkas begitu, Bu. Ya. Ibu mulai romantis, Bu. Kadang-kadang romantis tuh harus diawali. Kalau suami ibu nggak bisa romantis, ibu yang mulai. Masa iya nggak terinspirasi dia? Ibu yang mulai. Bu, dulu itu cerita dikit boleh ya, Bu ya? Supaya ini berdasarkan kisah nyata. Saya itu kan penulis, Bu. Suka ngegombal dong. Ya penulis saya ya. Istri saya berbeda dengan saya. Dia love language-nya itu aksi, Bu. Action. Kalau saya kan ngomong, nulis gitu ya. Gitu ya. Ya kalau gombal-gombal gue jagonya dah begitu ya. Nulis sama ngomong. Tapi saya tidak bisa actionnya. Isi saya, anniversary saya yang ke 12 atau 13 lupa saya. Saya habis ceramah, Bu. Habis ceramah. Abi nanti gak usah pulang ke rumah ya. Kenapa emang udah nih ke alamatnya Sherlock Set. Oh ternyata hotel. Masuk hotel langsung dia booking satu kamar suite yang gede gitu langsung didekor seperti pengantin baru. Ih Umi romantis banget. Itu bahasa romantisnya dia. Dan saya nggak bisa itu, Bu. Saya nggak bisa itu. Ya, jadi saya bisanya kayak ngegombal, puitis segala macam. Nah sekarang isi saya belajar ngegombal kayak saya. Pakai ChatGPT. Buatkan puisi gombal buat suami saya di anniversary yang ke-18. ChatGPT loh diposting. Ih, jago Umi ya. ChatGPT. Oh. Gak bisa kalah sekarang begitu ya. Dan saya pun belajar untuk coba romantis dengan sikap, dengan tindakan, dengan action gitu-gitu ya, Bu ya. Jadi pasangan itu saling melengkapi, Bu. Di buku saya tulis, Bu, kami itu punya perbedaan puluhan apa ratusan. Contoh gini, Bu. Ibu juga mungkin sama ya. Saya itu orang yang tidak suka bawang merah, Bu. Mentah, bawang saya nggak suka. Saya kalau makan sate, bawangnya singkirin. Ya. Istri saya penggemar bawang mania. Apa yang terjadi di rumah, Bu? Wah, itu kalau kita makan sate, Bang, jangan pakai bawang, pakai Bang. Gitu, Pak. Kalau sate kan hampir pakai bawang merah semua, Ibu. Itu saya anti bawang merah mentah, Bu. Akhirnya kami solusi lah, gimana yang kalau bawang kita goreng aja gitu ya. Tapi saya pelan-pelan belajar makan bawang, Bu. Pelan-pelan saya belajar makan bawang. Saya lihat tuh di YouTube, di TikTok gitu ya. Gimana sih rasanya makan bawang gitu. Pelan-pelan akhirnya saya bisa juga. Saya berusaha untuk ngikutin lah apa yang dia pengen. Gitu-gitu, Bu. Ya. Saya ini tipikal koboi, Bu. Mantan aktivis, saya ini kan mantan aktivis, Bu. Ketika saya di UI itu saya ospek aja dulu awalnya langsung informasi, Bu, ya kan. Orang aktivis itu kan koboi, Bu, kemana-mana santai, mau jalan pun kita cuma satu backpacker satu gitu kan, pakai backpack itu aman. Isi saya tuh tipikal yang sangat ribet banget, Bu, ribet banget. Kita pernah ke rumah saya, ke rumah mertua, ke rumah saya, ibu saya, itu saking banyaknya koper yang pengen kita bawa, Bu. Kita nggak bawa koper lagi, Bu. Kita bawa lemarinya langsung. Beneran ini saya tulis di sini. Ibu tahu lemari yang warna-warni itu merek Napoli? Merah, kuning gitu ya. Itu kan perabotan bayi saya masih anak satu dulu tuh. Ada pampersnya, ada popok segala macam lah. Saking pengen dibawa semua, dibawa selemari-lemarinya. Saya
Tapi pelan-pelan dia sudah mulai ikut koboi juga sekarang. Gitulah, adapt ya, menyesuaikan diri kita, adjustable gitu ya. Itu semua di buku saya itu, Bu. Kisah saya sama istri. Jadi memang itulah pernikahan, Bu. Ya, kita nggak mungkin dapetin yang sama kita. Kadang malah sangat kontras gitu. Tapi kita berusaha untuk ya ikut nyenengin lah. Ya, saya senang bola, Bu. Wah, saya belain begadang-begadang tuh. Kalau Liga Champions saya nonton bola. Dulu istri sih awalnya saya akan janji mau nemenin kamu nonton bola, bohong, janji doang ya. Sininya boro-boro dia bilang gini, Bi, itu satu bola kok diperubutin 22 orang sih. Ngapain, mendingan beli, itu kan bola banyak, Bi. Capek deh, gue bilang. Tapi pelan-pelan dia mulai nonton bola juga sekarang. Ikut dia, walaupun dia nggak ngerti. Iya, kemarin pas timnas, pakai baju timnas. Hore. Emang kamu tahu? Enggak. Bi, itu kenapa nggak gol, itu offset, Neng, offset. Dia bilang, gitu, Bu. Iya, pelan-pelan dia. Gitulah, itu pernikahan. Kita nggak mungkin cari orang yang sama sesuai dengan apa yang kita pengen, yang ideal. Nggak ada, Bu. Kita semua harus saling menyesuaikan. Ya, jadi bersyukur ya, Bu ya. Belajar bersyukur, Allah tambahin nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ujian rumah tangga itu bagian dari penguatan cinta. Kalau dibilang rumah tangga nggak ada ujian, bohong nggak? Bohong. Semua rumah tangga pernah nggak dapat ujian? Ibu-ibu sini pernah diuji nggak, Bu? Biasa yang ngomong mulu, ada nggak yang mau volunteer sukarela cerita pernah diuji apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo dong, gantian, si capek ngomong. Boleh sharing-sharing ya, Bu? Ada mic nggak? Panitia minta wireless satu. Ibu misalkan ya nih yang para senior, ini bukan kita ngobar aib enggak ya, kita mau ngambil hikmah, ibu pernah diuji apa, terus apa solusinya supaya kita semua tercerahkan. Siapa saja? Silakan siapa ingin sharing. Boleh sharing boleh, gantian saya Pak Sirat maksudnya, yuk. Silakan. Boleh dua Yang orang. berani? Halo? Ya nggak ada. Saya aja deh. Masya Allah, mantap. Cerita ibu siapa, sudah menikah berapa tahun? Ayo, Bu. Saya Pipit, menikahnya 17 tahun. Oke, Masya Allah. Ya. Ujian terakhir ini kalau suami saya lembur tuh pulangnya kan misalnya jam 10-11 malam. Ya. Itu hampir sangat sering tuh malah tidurnya di sofa sampai ketemu subuh lagi. Dan saya kesal banget tentunya ya, meskipun udah berkali-kali dibilang, ya kalau pulang naik ke atas ya, ke kamar gitu maksudnya. Ini tuh berkali-kali kok gitu lagi. Ya itu sempat bikin perang dingin lah ya 3 hari. Kalau tadi Ustadz tanya apa solusinya, at the end of the day kalau suami kan misalnya bahasa romantisnya beliin kopi, kalau saya gitu misalnya untuk saya. Jadi akhirnya saya tenang tuh bisa mendengarkan ternyata beliau sibuk itu karena ngurusin sesuatu yang penting untuk keluarga. Dan itu yang meluluhkan. Oke. Itu Ustadz. Ya. Oh, ibu menganggap itu ujiannya, Bu ya, tidur di bawah ya, Bu ya. Iya. Tidak cukup menjadi ujian kan? Oke, siap. Kadang mohon maaf ya, ada orang yang menganggap itu mah receh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Oke, itu ujian juga. Karena kan setiap orang kan kadarnya beda-beda ya. Coba ada yang lebih dahsyat lagi mungkin. Gak apa-apa. Terima kasih banyak, Bu. Silakan. Terima kasih banyak. Ada yang lebih dahsyat, menggelegar gitu, gimana? Ayo dong, cerita. Gak apa-apa, berbagi hikmah. Yuk, silakan. Ibu silakan. Assalamualaikum Ustadz, mungkin Assalamualaikum. cerita aja ya Ustadz. Oke. Tadi teman bilang, saya juga Ustadz ini beberapa lama ini saya ngerasa juga kesel Ustadz. Ibu siapa namanya? Saya Intan Bu Ustadz. Intan. Nikah berapa tahun Bu Intan? Saya berapa tahun ya? Enggak lupa dia. 2008 berarti berapa? 17 tahun 17, Ustadz. Nah, oke, 17, siap. sweet 17 ya Ustadz. Oke. Saya ini agak beberapa lama ini kesel banget ya Ustadz, ngerasa gini, kalau pulang kerja itu selalu yang dicari anaknya Ustadz. Kebetulan anaknya adalah perempuan-perempuan. Cuman dicari bagaimana anaknya, bagaimana adik, bagaimana kakak, sehat. Tapi saya merasa gini, kok istrinya nggak ditanya ya, sehat nggak gitu ya kan, waras nggak bunda, are you happy bunda. Saya tuh ngerasa jadi, gitu loh Ustadz. Jadi akhirnya keikut dong dengan kondisi yang ya udahlah diem aja. Padahal saya sebenarnya 20.000 kata saya lebih Ustadz. Mau baik di luar maupun baik di rumah. Oke. Jadi saya ngerasa bilang, kenapa sih kok saya nggak ditanyain gitu ya Ustadz. Akhirnya ya mungkin karena saya nggak speak up gitu ya Ustadz. Apa yang mau saya. Jadi akhirnya saya speak upnya lewat apa ya Ustadz? DM-an Ustadz.
DM sama suami? Iya, DM-an. Saya cuma bisa DM-an. Jadi akhirnya coba mau ya ditanya, istrinya ini waras nggak hari-harinya, bahagia nggak, butuh kopi nggak. Tapi alhamdulillah akhirnya butuh pelukan nggak gitu. Kalau butuh duit pasti ya Ustadz ya gitu kan. Atau belanjanya kurang nggak gitu kan gitu. Akhirnya saya ngomong cucu gitu kan Ustadz, kan banyak lah Ustadz. Akhirnya paginya Bunda happy, Bunda waras. Habis itu dipeluk. Tapi habis itu saya kayak agak kagok-kagok gitu ya Ustadz. Jadi malu sendiri sebenarnya Ustadz. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, itulah perbedaan laki sama perempuan. Iya kan? Bu, kita ini udah nikah belasan tahun ya Bu ya. Saya nikah hampir 19 tahun. Nanya, Abi sayang gak sih sama Umi? Abi sayang gak sih sama Umi? Masa udah 19 tahun kagak sayang? Astagfirullah. I love you Abi. Mana I love you to-nya? Iya love you to me. Butuh validasi amat sih perempuan itu. Tapi memang itu ternyata perempuan. Dan saya mulai belajar ternyata perempuan butuh kita memvalidasi. Butuh kita ngomong, butuh kita action gitu ya. Suami ibu tahu ibu tuh waras Bu. Iya. Dan enggak perlu nanya lagi ibu waras gitu, enggak kan? Iya kan? Ya udah, berarti memang perempuan tuh seperti itu. Saya tulis di buku saya, Bu. Saya pakai bahasa lain. Ya ini mirip-mirip. Ada suami istri, biasa kalau ba'da lebaran, ibu-ibu ini suka disulitkan sama si mbak-mbaknya kan yang nggak pulang lagi gitu ya. Yang nggak balik lagi gitu, ada ya. Beberapa kita punya masalah PRT lah, si mbak-mbaknya gitu. Jadi ada, ini testimoni jamaah saya. Ustadz, habis lebaran tuh kami nggak dapat pembantu lagi Ustadz, semewen. Jadi istrinya itu Bu, yang biasa dikerjakan sama pembantu, dikerjakan semua sendiri sama dia. Rumahnya lumayan gede, ya segala macam dia nyuci, dia ngepel, dia nyapu, semua dia kerjakan sendiri. Belum anaknya juga agak bandel gitu, Bu, suka dipanggil ke sekolah, ribet lah. Sedangkan jadi pembantu kan cocok-cocokan Bu, ya nggak ketemu-ketemu tuh. Nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketika pulang dengan istri suaminya pulang, terus si istrinya tuh ngeluh kecapean. Papa, aku capek banget hari ini Pak. Nyuci, nyapu, ngepel, masak, nggak dipanggil sama si kakak lagi. Di sekolahnya berantem. Mama capek. Kan kalau suami, ibu kan curhat panjang gitu ya. Sang suami, laki-laki ibu tipikalnya tuh ngomongnya dikit. Tapi solutif. Ya udah mantar kalau nggak dapat pembantu kita ke yayasan aja ya. Cari pembantu. Ih papa, mama curhat sepanjang ini cuma dikasih solusi pembantu. Kan bener Pak, ibu curhat kayak begitu kan butuh ART solusinya. Tapi ternyata bukan bahasa itu yang diinginkan istri kita. Didengerin dulu, diperhatikan dulu. Iya Ma, ya Allah Ma. Kalau perlu disiapkan bahu dulu segala macam. Itu kan lebih ke itu ya. Nanti solusi baru belakangan. Jangan langsung ke poin utamanya. Masalahnya laki-laki itu begitu Bu. Ngomongnya dikit tapi solutif. Tidak pakai ibu-ibu muter-muter dulu baru ke situ. Sama aja sebenarnya. Cuman kita muter-muter. Papa jadi mama ngomong ini cuma disampaikan sama pembantu. Papa tega. Lah, emang mau disampaikan sama siapa, Ma? Kan solusinya tadi yang mama omongin tuh pembantu, nanti kita cari di yayasan. Selesai. Itu bagi versi laki-laki, tidak buat perempuan. Men are from Venus. Salah ya? Mars ya? Mars apa Venus sih? Ya pokoknya begitulah. Kita beda-beda komunikasi pokoknya. Cara komunikasinya beda. Ada laki-laki, seperti di buku saya. Ada laki-laki pulang. Mukanya capek, lecek deh pokoknya. Dia kayak ketabrak truk gitu ya. Oh capek banget. Kan ibu sebagai pengennya ya. Papa ada apa kok gak kayak biasanya. Gak happy, gak sumringah, gak ceria. Mukanya lecek banget begitu. Ada masalah ya Pak ya? Apa jawaban sama suami? Enggak ada masalah. Pasti ada masalah Pak. Papa tuh gak biasa kayak begini. Enggak Ma, gak ada masalah. Ada ya Pak? Enggak Ma. Kata istrinya, jadi Papa ini udah gak percaya sama Mama ya? Papa ini anggap Mama ini apa? Papa ini tega Bu. Suami ibu baru ada masalah di luar. Pulang ke rumah ibu cecer begitu. Diinterogasi kayak penjahat di kantor polisi. Makin stres dia Bu. Tidak begitu cara menghandle masalah laki-laki.
Laki-laki pulang dengan segala macam tingkat stres yang tinggi itu, ya ibu tanya, Mas, mau mandi dulu, mau makan, mau ngopi, mau ngeteh, apa mau mama mandiin? Begitu misalkan. Pokoknya tawarin dulu dah yang enak-enak. Lagi santai, sudah rileks, sudah ini tanya baru. Begitu ya Bu ya. Jangan langsung dicecar dengan pertanyaan. Ya, karena kan sebagian laki-laki itu tidak mau istrinya tahu apa yang dia sedang alami di kantor atau di apa. Gitu ya Bu ya. Itu masalah komunikasi. Oke, kita lanjut. Terakhir mungkin selesai. Mungkin bisa ngasih pertanyaan kali Ustadz. Oh baik. Satu Saya yang pertanyaan nanya apa Ibu yang nanya? Ustadz yang nanya Masya ke Allah. ibu-ibu. Serius sih saya nanya nih? Ya serius Ustadz. Susah nih saya nanya nih. 1 atau 2 pertanyaan Ustadz. Oke. Pertanyaan saya. Gak enak juga saya ngetes. Kan ngetes mahasiswa saya nih. Baik. Tadi saya di awal menceritakan ada 4 kriteria memilih pasangan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu apa aja kriterianya? Boleh. Silakan. Ibu MC yang jadi tunjuk deh. Yang baju coklat. Ya, ibu-ibu coklat, coklat. boleh. Silakan Bu. 4 Silakan namanya Bu. kriteria. Namanya siapa Bu? 4 kriteria memilih pasangan kata Rasulullah Cukup aja. SAW. Nama Iya. saya Kusmiyanti. Ibu Ibu Kusmiyanti. Kusmiani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi 4 kriteria untuk memilih pasangan. Yang pertama agamanya, yang kedua fisiknya, yang ketiga bibit garis keturunannya, bibit bobot bebet, yang keempat harta. Mantap. Redaksi hadisnya Ibu hafal? Tidak Enggak, hafal. oke. Nanti belajar ya cari di rumah ya. Ya. Redaksi hadisnya kalau terjemahannya dibalik dulu. Pilihlah ya, nikahilah perempuan atau laki-laki karena 4 hal. Yang pertama tadi harta dulu, yang kedua keturunan ya, ketiganya rupanya, yang keempat agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, engkau pasti beruntung. Jadi dibalik betul Bu, agama, kedua rupanya, ketiga keturunannya, keempat hartanya. Terima kasih, Ya, keren. Ibu mendapatkan Ya. 1 buku dari Ustadz. Oh, Masya Allah. Silakan kalau ingin minta tanda tangan Bu. Siap, siap. Judulnya namanya paten, artinya pasutri keren ya Bu ya. Makasih. Ya, pasutri keren. Nanti ada beberapa testimoni dari para artis dan para ustadz di sini Bu ya. Baik. Ya. Satu lagi apa? Silakan 1 lagi Ustadz. Oke. Susahan dikit boleh pakai harap-harapan, nggak boleh ya? Oke. Ya. Jelaskan perbedaan cinta, mawaddah dan rahmah. Ibu deh yang baju Silakan. hitam, iya Ibu jilbab yang hitam. kanan. Ini satu geng. Siapa kayaknya namanya deh. Bu? Silakan. Jilbabnya sama, enggak bukan. Oh iya dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa. Ibu Nisa ya, Perbedaan mawadah dan rahmah. warohmah. Jangan nyontek. Contek ke catatan saya Oke, sendiri. siap, boleh. Ya, kalau mawadah itu ada apanya. Jadi yang keturunan harta, agama dan fisik tadi. Ya. Kalau yang warohmah itu apa adanya. Cintanya penuh dengan toleransi atas kekurangan pasangan kita. Keren. Ya Bu ya, terima kasih. Betul. Itu di buku saya bisa buat quote of the day loh Bu ya. Ya, cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita namanya cinta rahmah. Gak pakai wa itu cuma dan aja Bu ya. Cinta mawaddah dan cinta rahmah. Dua-dua cinta. Tapi cinta yang pertama sifatnya lebih ke fisik. Cinta sebelum menikah tuh cari yang karena ini, karena itu, karena ini boleh ya Bu ya. Namun setelah menikah akad terjadi, ibu harus pakai cinta yang karena ada apanya. Apa adanya. Ya, mentoleransi kekurangan pasangan-pasangan kita. Jazakillah khair. Ya. Terus lanjut gimana sekarang? Masih ada, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh 2 gantian. orang. Silakan. Ibu yang nanya Akara. Silakan, Ibu. Oke, siap. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya mondok di dekat daerah sini. Oke, santri masih single berarti ya? Ya, Umur berapa Mbak Rabiatul? 24 tahun. 20. Sudah siap menikah?
Kok ketawa? Siap. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkait tadi kan perempuan dinikahi, seseorang dinikahi karena 4 perkara kan ya. Yang utamanya itu dilihat dari agamanya. Nah, mau bertanya, dalam menghadirkan kebahagiaan rumah tangga, tentu yang menjadi hal utama untuk diperhatikan adalah tentang mencari pasangan, dan agama telah memberikan pola untuk mencari pasangan itu, yang mana diutamakan adalah yang memiliki agama yang baik. Bagaimana kemudian konsep yang bisa dikatakan seseorang itu memiliki agama yang baik? Karena mohon maaf, kadang kita melihat hari ini banyak fenomena ya Pak Ustadz, beberapa oknum yang paham agama tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut. Dan minta ini Ustadz, tips seperti apa kategori yang seorang laki-laki yang memang serius gitu Pak Ustadz. Oh, curcol ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Robi, Masya Allah. 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apa sih standar seorang laki-laki itu baik agamanya? Karena kalau kita lihat, mohon maaf ya, fenomena yang terjadi, ada ngaku ustadz, ngaku habib, ngaku gus, segala macam, tapi dengan masalahnya, saya nggak perlu sebutin. Gitu ya. Ya. Saya tuh lagi mau menulis buku, Bu. Berdasarkan, ini sedikit, intermezzo dikit. Saya ini alhamdulillah dakwah sudah lama, anak kiai, gus juga sebenarnya. Tapi jujur saya sangat tidak srek dengan perilaku yang terjadi hari ini. Ya, saya kalau ngomong sama gus-gus yang lain, wah Gus Hilmi ini aneh katanya. Satu, saya ini nggak merokok, Bu. Gus nggak ngerokok tuh nggak sah katanya. Ya, jadi banyak hal-hal yang saya bertolak belakang. Ya, dan Ustadz juga, Bu, mohon maaf, Bu, saya ini berdakwah keliling Indonesia, beberapa negara juga. Ibu tahu nggak saya sering ditawari apa? Sering ditawari apa saya? Untuk menikah lagi. Karena menjadi sebuah ukuran bahwa seorang pendakwah itu istrinya di mana-mana. Yang ada di image orang tuh seorang ustadz itu istrinya banyak. Itu ya. Ini yang mau coba saya enggak lawan sih, akan coba saya jelaskan ke publik, jangan enggak semua seperti itulah kira-kira. Oke, saya jawab. Apa batasan seorang laki-laki dianggap ngerti agamanya? Karena banyak orang ustadz kok begini, kok begitu. Ya, bahkan kemarin katanya ada habib yang, sedih kalau nggak cerita itu ya gitu ya. Gini, yang pertama jelas dia Mbak Robi, dia menjalankan semua kewajibannya sebagai seorang muslim. Sholat ya. Tidak melakukan dosa besar. Ya, itu patokannya, Bu. Jadi orang itu kalau masih menjalankan rukun Islam, ya dia pasti sudah syahadat ya. Dia sholat, dia saum, ya segala macam ya, yang lainnya itu sudah dikatakan dia cukup agamanya dan ditambah tidak melakukan dosa besar. Itu standar agama seseorang dikatakan baik. Menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya, kan itu takwa ya. Intisalul awamir wajtinabun nawahi, gitu ya. Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, itu standar. Yang lain-lain saya jelaskan. Ibu, kalau romantis sama istri itu wajib apa tidak? Halo? Wajib nggak? Tidak wajib. Tapi sunnah. Gimana sunnahnya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya, dan aku paling baik sama istriku, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah romantis. Saya kisahkan di buku ini banyak kisah romantis Rasulullah. Ya, jadi romantis itu sunnah tapi nggak wajib. Jadi kalau ada suami yang nggak romantis, jangan digugat cerai. Kok pengagama, kata hakim, kenapa kamu menggugat semua? Suami saya tidak romantis, nggak ingat ulang tahun saya, nggak ingat anniversary, saya mau cerai sama dia. Ya Allah, receh bener alasannya, gitu ya. Gitu ya. Jadi selama dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan selama dia nggak berdosa besar, maka dia laki-laki yang baik. Kalau galak sama istri, dosa nggak? Jawab dong, halo. Apa dasarnya Anda ngomong dosa? Aku berdirilah. Ya,
Kira-kira kalau galak sama bini kita dosa nggak? Tergantung, betul. Tergantung konteksnya apa, POV-nya apa, ya, point of view-nya apa. Kalau memang galak karena bini kita nggak sholat, dia buka aurat, dia bergibah, bermaksiat, maka itu menjadi sebuah kebaikan galaknya. Bahkan wajib diancam. Itu kebaikan. Tapi kalau galaknya nggak puguh-puguh gitu ya, galaknya nggak jelas, nah itu yang dipermasalahkan. Memang tidak sampai berdosa, kecuali dia sampai melakukan kekerasan. Tapi dia telah melanggar sunnah nabinya, memperlakukan istri dengan mulia. Dia nggak nyunah, tapi nggak jadi dosa. Kalau cuman dia nggak romantis, dia julid gitu, dia galak, dia cemberut mulu kerjaannya. Itu mah derita ibu aja begitu ya. Nggak mau nampilin nggak. Bisa diperbaikin, Bu. Ntar kapan-kapan kita bahas, Bu. Cara mengubah suami yang mukanya kayak begitu menjadi senyum. Ada caranya. Ya, ntar kapan-kapan kita bahas ya. Ya. Jadi hal-hal yang urgensi, yang usul, yang utama, dia tidak langgar, maka dia laki-laki yang beragama baik. Nah, harusnya ya, laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya juga baik sama istrinya. Itu kan begitu ya, harusnya ya. Tapi ada yang kontradiktif ternyata. Dia rajin ke masjid, casingnya islami banget, tapi istrinya jahat, galak. Ya, istrinya nggak diperhatikan segala macam, itu ada. Saya pernah dapatkan jamaah cerita kayak begini. Suaminya casingnya islami banget. Islami banget dah pokoknya. Rajin ke masjid 5 waktu. Tapi istrinya, mohon maaf, ke rumah sakit nggak pernah diantar. Istrinya sakit nggak pernah dijenguk segala, dan nggak tanggung jawab, nggak kasih nafkah segala macam. Padahal rajin ke masjid. Saya bilang, apakah ini pengejauhan tahan dari takwanya? Nggak gitu. Nggak gitu. Dia hanya soleh secara individu, tapi dia nggak soleh secara sosial. Kalau istrinya saja diabaikan, apalagi orang-orang lain. Sedangkan agama kita ini agama sosial. Kita nggak bisa masuk surga cuma ngandelin sholat kita doang, Bu. Puasa kita aja, nggak bisa. Rasul bilang gitu, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Seseorang tidak akan bisa masuk surga mengandalkan amalnya sendiri. Wala yujiruhu minan nar. Juga tidak akan bisa membebaskan dari api neraka. Wala ana. Tidak juga saya, kata Rasulullah. Bu. Kata Rasul, sholat kita, ibadah kita nggak bisa buat kita ke surga. Bahkan ibadah saya, kata Rasul lah. Ibadah Rasul, ibu tahu kan? Sholatnya kakinya sampai bengkak. Kalau kita kan matanya yang bengkak, Bu, kebanyakan tidur. Rasul Nabi sampai bengkak salatnya. Tapi itu pun tak bisa membawa beliau ke surga. Terus apa dong? Kata Nabi di ujung hadisnya, illa birahmatin minallah. Kecuali dengan rahmatnya Allah, kata Nabi. Jadi kita ke surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Sayangnya Allah, ridhonya Allah. Maka doa kita habis sholat, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Minta ridhonya Allah supaya kita ke surga. Karena ibadah kita itu belum tentu Allah ACC loh, Bu. Lah, sholat malam macam kita ini belum tentu Allah terima, betul nggak? Sedekahnya belum tentu Allah terima. Maka kita bisa ke surga pakai rahmatnya Allah. Terus gimana caranya? Dalam hadis lain Rasul bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di langit, sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Tugas kita hari ini selain ibadah adalah menyayangi makhluk Allah. Makhluk Allah, Bu. Apalagi makhluk Allah itu bernama suami atau istri kita. Itu spesial, paling diutamakan. Ada seorang sahabat ngadu, ya Rasulullah, aku punya tetangga ibu-ibu rajin ibadah tapi jahat sama kucing. Gimana statusnya? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu, dia masuk neraka gara-gara jahat sama kucing. Bu, ada sini. Halo, ada kucing ngambil ikan asin ditendang, woi, langsung segala macam. Jahat sama kucing, dia nggak bisa masuk surga. Apalagi jahat sama manusia, apalagi jahat sama pasangan hidup kita. Maka agak aneh kalau ada orang takwa ngakunya dia ke masjid 5 waktu tapi jahat sama istrinya. Itu enggak
relevan. Harusnya makin baik agamanya, makin baik sama istrinya, makin baik sama suaminya. Ya Bu ya, ibadah kita itu kan cuma soleh sendirian Bu. Yang Allah lihat tuh lebih kepada soleh sosialnya. Ya Bu ya, jadi patokan Mbak Robiah tuh lah dia, Adawiyah, cari yang agamanya baik, walaupun standar, sholatnya standar biasa aja. Ya, tahajudnya pun kadang iya kadang enggak, biasa. Tapi dia lisannya baik, ya, dia perkataannya baik, tidak menyakiti, enggak juga mata keranjang, tundukan pandangan, akhlaknya baik dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Ibu tahu, gara-gara oknum orang-orang yang agamanya baik, tapi akhlaknya buruk, jadi yang dipandang, orang Islam mengerti agama begitu. Ada sampai Bu, jamaah saya Bu, kamu jangan nikah sama ustadz. Ada Bu, sampai ada statement seperti itu gara-gara mendapati banyak ustadz yang nikah melulu. Yang ini belum kelar, belum dinafkahi, cari lagi yang lain, itu banyak loh Bu. Itu menjadi fenomena umum dan stigma buruk buat kalangan umat Islam. Kalangan pendakwah juga, apalagi ditambah ada pelecehan seorang pemimpin pondok pada para santriwati. Wah, rame Bu. Saya kan aktif di sosial media Bu, ini saya yang diserang sama buzzer Bu. Ustadz tuh perhatikan tuh teman sekolegamu tuh, sejawat tuh katanya. Ada kan yang di Bandung tuh Bu, Heri Setiawan namanya, pemimpin pondok yang mencabuli 14 santri wati. Ada ya Bu ya? Saya yang diserang buzzer Bu. Ustadz itu temanmu diperhatikan. Teman kenal juga gua kagak gitu. Dibilang main teman-teman aja. Ya. Saya bilang gini, kalau ada tokoh agama, ustadz, mau pendeta, mau pastor, siapapun yang melakukan kejahatan publik, apalagi sampai pelecehan seksual, hukum seberat-beratnya. Yang pertama hukuman normal sebagai seorang warga negara, yang kedua hukuman sebagai dia tokoh agama yang lebih ngerti, ya kan? Yang pertama dia orang biasa dapat hukuman, dia tokoh agama dan dia ngerti, harusnya lebih tahu, tapi dia melanggar, double hukumannya. Kalau perlu hukuman mati saya bilang. Ya, yang kedua apa tadi Mbak? Lupa saya. Tentang apa tadi? Oh, standar. Kalau ada cowok yang kayak gimana sih kira-kira gitu ya. Udah ada emang. Mbak Robi. Ini boleh ngomong ya. Mbak Robi pengen dapat calon yang kayak gimana? Jangan kayak saya udah punya soal, jangan ya. Ayo Mbak Robi. Yang baik agamanya Ustaz. Yang baik agamanya. Perlu ganteng? Standar lah Ustaz. Perlu kaya? Jemput. Loh, saya tanya serius. Perlu kaya? Kata ibu-ibu di sini perlu Ustaz. Perlu Ustaz. Jangan kata ibu-ibu. Ini mama-mama beda ini. Udah senior. Anda yang remajawati nih. Perlu nggak harta bagi Anda Gen Z ini Gen Z? Mama matre semua kelihatan ini. Anda Gen Z butuh nggak harta dalam menikah? Materi butuh nggak? Perlu Ustaz. Betul. Banyak apa dikit materinya? Cukup Ustaz. Cukup, Masya Allah. Jawaban yang Anda keren jawabannya. Jawabannya inilah tidak mengundang perdebatan. Baik, Mbak Robiatul Adawiyah. Pernikahan itu akan terus growth, berkembang. Maka kalau ada yang ngomong I love you full, salah. I love you almost full. Ngerti nggak bahasa itu? Ya. Kalau I love you full, saya mencintai Anda sepenuh, udah nggak akan berkembang lagi itu cinta. Saya mencintai Anda hampir full. Yuk sama-sama kita menumbuhkan cinta itu sampai ke titik yang full. Ya, teman-teman semua, ibu-ibu semua. Jadi kalau ada yang kayak begitu, cinta itu membutuhkan ruang untuk berkembang. Aduh, gue putis banget ya perasaan. Ya, cinta itu membutuhkan ruang untuk berkembang, untuk tumbuh. Ya maka ketika ada gombalan-gombalan kayak begitu, itu segera gombalan is oke lah. Tapi pernikahan akan membuat Anda terus belajar dan belajar menyempurnakan. Kalau ketika Anda mencapai titik-titik pernikahan, ada titik umur 1, umur 3, umur 5, umur 10, umur 15, umur 20, 25. Itu semua ada di buku saya, beberapa saya tulis ya. Beda-beda ininya, treatmentnya. Ya, saya bahkan pakai di sini pakai karikatur di sini. Kalau awal nikah, kamu lagi sama manggil apa? Abi, Mas, Papa, ini cita-cita. Manggil pasangan apa ntar? Nih Ustadz ngerjain kayaknya. Abi ya, sayang, bebek, ay, beb, boleh nggak? Boleh.
panggil dengan panggilan yang bukan namanya. Nabi kita gitu manggil Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Ustadz, bini saya pipinya enggak merah, hitam. Panggil dia Hajar Aswad, saya bilang. What gitu. Ya. Allahu Akbar. Tahun pertama lagi jalan berdua sama pasangan Anda baru menikah. Sayang, hati-hati. Di sini yuk, itu ada batu, nanti kamu kesandung jatuh. Tahun pertama. Ini saya tulis banget di buku saya ini ya. Dengan berbagai macam kasus ya. Udah sekian tahun. Yang, awas, ada batu mau jatuh. Itu tahun keberapa, kelima nggak salah. Kalau tahun ke-10, yang matamu. Iya, cinta. Jadi di buku saya ini paten ini ada 3 tipe, Bu. Ada paten silver, ada paten gold, ada paten platinum, udah kayak kartu kredit gitu. Saya bilang di sini ada. Saya tulis. Jadi ada beberapa level rumah tangga ya. Yang keren tuh kayak gimana? Ada yang paket gold, ada yang paketnya silver, gold sama platinum. Macam-macam treatmentnya. Karena jujur, waktu itu akan membuat kita berubah. Ya kan? Ya kan? Jadi setiap ketika awal menikah atau sebelum menikah, Masya Allah semua sempurna. Jaimnya benar-benar luar biasa. Tapi ketika mulai menikah tuh mulai keluar tuh yang gak bagus-bagusnya, maka pernikahan itu harus terus disempurnakan. Ya, berikan ruang untuk tumbuh. Bu, kalau udah nikah-nikah yang senior kayak kita ini di 19, 20, 25, itu kan dengan mikir aneh-aneh, Bu. Ya. Tapi ternyata kita juga boleh lucu-lucuan, Bu. Walaupun sudah menikah sekian belas tahun. Untuk apa? Mengembalikan seperti momen awal kita menikah. Kalau awal nikah baju couple kan wajar ya. Ih, lucu, gemes, unyu gitu ya. Ih, gumus gitu ya, pakai couple-couplean. Udah 20 tahun nikah hampir kayak saya begini. Pakai couple emang nggak boleh? Boleh aja. Sarimpit. Ya, alhamdulillah saya punya istri desainer. Dibuatin couple mulu sama dia, gratis saya pakai. Lucu-lucu ini, Bu. Saya kan nih. Ini nggak dijual di toko ya, benar Hasbail ya, Bu ya. Ini produk by istri sendiri, untuk saya sendiri. Ya, ini Hasbail ini produknya. Ya. Jadi memang couple-couplean itu juga nggak cuma monopoli yang baru-baru. Romantis tuh bukan monopoli pasangan muda loh. Iya kan? Yang tua-tua romantis bisa nggak? Ibu udah yang nikah belasan tahun, kalau ke mall digandeng nggak bapak tangannya? Halo? Woi, jawab. Lagi ke Bintaro ini, exchange ini, digandeng nggak tangannya? Gandeng, benar. Benar ya, alhamdulillah, berarti lulus dah. Ada sebagian jamaah saya, kalau ke mall mak-maknya di mana, bapaknya di mana. Saya bilang ke bapak, kalau ke mall ajak istri, gandeng tangannya. Kalau nggak digandeng bahaya. Betul Pak, kalau bapak nggak gandeng tangan istri bapak bahaya. Dia keluar kemana-mana, masuk ke toko-toko, keliling bawa tentengan, repot situ. Gandeng, menggenggam tangan pasangan kita itu meluruhkan dosa-dosa kita. Romantis bukan monopoli pasangan muda. Sudah tua pun harus romantis, tapi dengan cara kita. Karena romantis itu sunnah. Gitu ya Mbak Robiat, saya doakan semoga mendapatkan jodoh terbaik dunia akhirat, amin. Ibu yang punya anak bujang silakan ya dia. Oke, any question? Ada cukup? Bagaimana? Terserah. Baik, mungkin sudah dulu ya diskusinya. Nanti bisa lanjut DM ke Ustadz mungkin ya Ustadz. Oh boleh, ya. Atau nanti kita lanjut lagi dengan sesi yang saya pengen ada bapak sama ibunya hadir deh, biar adil. Iya, sesi ya couple Pak ya. ya. Ya, Pak Haji, Sesi ya, couple gitu sesi ya Ustadz. Couple. Oke, siap insyaallah baik. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh Ustadz. Baik. Ya, memang sepertinya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan. Di buku saya ini insya Allah cukup lengkap. Nanti kapan-kapan kita juga akan membahas materi yang lain ya. Jadi memang pernikahan ini adalah proses ibadah, proses belajar terpanjang selama hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bu, pernikahan itu ibadah paling lama loh Bu. Ibu ngelihat mata suami aja jadi pahala. Genggam tangan dia aja pahala. Nyiapin dia makan, dia pahala. Nyiapin baju, segala macam pahala, semua pahala. Begitupun sang suami. Setiap keringatnya yang
terjatuh dari badannya gara-gara menafkahi istri dan keluarganya, itu pun jihad fisabilillah. Masya Allah Bu, enak berumah tangga tuh Bu, pahala semua. Maka kata Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa telah menikah maka dia menyempurnakan setengah agamanya. Jadi yang pada jomblo nih Mbak Robiat Al-Awadiyah ada ya, masih separuh imannya Bu. Yang udah menikah kita udah full. Kalau belum menikah jomblo itu separuh. Kalau kita sholat berjamaah kan pahalanya 27 ya, jomblo 13,5. Separuh dia. Gitu ya. Maka menikah itu menyempurnakan agama kita asal pernikahannya yang benar. Seperti apa itu? Menikah untuk ibadah, menikah karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan pasangan kita bisa sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin. An kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh yang hadir di Masjid Al-Aqsa pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah ilal jannah. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang kami kelak dapat berkumpul di surga bersama-sama dengan mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, yang kami gunakan untuk bekal beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan saat kami di alam kubur ya Allah. Mudahkan saat kami dibangkitkan ya Allah. Mudahkan saat yaumil hisab ya Allah. Mudahkan saat menyeberangi sirat ya Allah. Dan masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pada sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi